Halo, terima kasih. Di like, subscribe, dan lonceng notifnya diaktifin ya buat channel ini. Gas. Bab 151, Tantangan Terakhir. 5.000 poin nilai spiritual. Sementara Mu Chen sedikit terkejut dengan angka-angka yang ditampilkan pada kartu nilai spiritual Luo Li, dia melihat sekeliling dan melihat kartu nilai spiritual Ye Qingling. Meskipun yang terakhir memiliki simbol peringkat 7, dia hanya memiliki sekitar 800 poin nilai spiritual. Adapun Mo Ling, Wang Sheng dan yang lainnya, mereka bahkan kurang, sekitar 100. Dengan demikian, Ye Qingling dan yang lainnya tidak bisa tidak berseru dengan keras ketika mereka memperhatikan jumlah poin nilai spiritual yang mempesona yang dimiliki Luo Li. Jumlah itu mungkin yang tertinggi di antara semua orang di sini, kan? Kamu tiba-tiba menjadi wanita kaya, Mu Chen tertawa saat dia bercanda. Sebagai tanggapan, Luo Li menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba, seseorang bertanya dengan suara keras di aula, "Tuan tua, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak nilai spiritual?" Ketika dia mendengar pertanyaan ini, lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Tidak sulit mendapatkan poin nilai spiritual. Di Akademi Spiritual Surga Utara, ada berbagai tugas. Setelah kamu menyelesaikan tugas-tugas ini, kamu akan dapat memperoleh poin nilai spiritual. Kamu juga bisa mendapatkannya dengan berburu bis spiritual dan menyerahkan esenses soul spiritual bis kepada kami. Selain itu, ada perdagangan pribadi antara siswa, yang menggunakan poin nilai spiritual. Kamu secara bertahap akan lebih memahami tentang ini setelah kamu memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Petik 2. Mu Chen sedikit mengangguk. Tampaknya ada banyak metode untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Lalu kapan kita bisa memasuki Akademi Spiritual Surga Utara? Beberapa individu tidak bisa menunggu dan bertanya. Mereka sangat menantikan untuk melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang sejati untuk waktu yang lama. Jika kita mengikuti peraturan normal, kamu sudah memenuhi syarat untuk masuk. Pria tua berambut putih itu tersenyum samar dan berkata, namun, ada tahap akhir yang perlu diselesaikan. Tahap ini bukan untuk semua orang, tetapi hanya siswa yang telah mencapai simbol peringkat 7 atau lebih. Petik 2. Di aula, orang-orang yang memiliki simbol peringkat 7 atau lebih, terkejut. Kemudian, mereka menatap pria tua berambut putih itu. Apakah itu semacam ujian bagi mereka? Tes ini tidak perlu. Kamu dapat memilih untuk menyerah dan tidak akan ada kerugian. Namun, orang-orang yang berhasil melewati tes ini akan menerima tambahan 5.000 poin nilai spiritual. Pria tua berambut putih itu terkekeh. 5.000 poin nilai spiritual. Banyak orang langsung menjadi bersemangat. Adapun yang gagal mencapai simbol peringkat 7, mereka hanya bisa menatap iri pada yang melakukannya. Bolehkah kita tahu tes macam apa itu? Seseorang, yang memiliki simbol peringkat 7, bertanya dengan penuh semangat. Ini duel. Namun, lawanmu adalah seniormu di Akademi Spiritual Surga Utara. Pria tua berambut putih itu tersenyum. Lansia dari Akademi Spiritual Surga Utara. Sudut banyak mata orang berkedut. Mereka dapat merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pria tua berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan selusin pilar cahaya tiba-tiba menyala di belakangnya. Saat pilar cahaya memudar, selusin sosok muncul di langit di atas. Semua tokoh ini memiliki penampilan muda. Begitu mereka muncul, mereka menatap anak laki-laki dan perempuan muda di aula dengan mengejek. Yo, sepertinya ada beberapa orang di sini. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara akan menjadi sangat hidup. Seorang anak laki-laki dengan rambut merah tertawa kecil ketika dia melihat ke arah kerumunan di bawah. Kami sudah menunggu lama sebelum kami dipanggil di sini. Old Boy, ini tidak cukup efisien. Seorang pemuda kurus tersenyum ke arah pria tua berambut putih itu. Dunia Surga Utara ini baru saja memanggil Balai Surga Utara. Ini sangat lambat. Adapun 3 dunia Surga Utara lainnya, hasil mereka diperoleh sejak lama. Pemuda kekar lain juga berbicara. Aku pernah mendengar bahwa ketiga dunia surga utara itu memiliki beberapa individu yang kuat di dalamnya. Mereka bahkan berhasil melewati tantangan terakhir. Namun, mungkin mustahil bagi mereka untuk berhasil dengan Sister Anne di sini, kan? Beberapa orang tersenyum ke arah pilar cahaya pusat di mana seorang wanita glamor mengenakan gaun merah muncul. Dia memiliki tubuh yang sangat menarik dan penampilan yang sangat indah. Namun, wajahnya tetap dingin dan tak berperasaan, yang membuat banyak orang berhenti memandangnya. Diam, gadis berbaju merah menyapu pandangannya dan berteriak dengan dingin. Sebagai tanggapan, selusin orang segera menutup mulut mereka dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Di aula, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap lusin orang di belakang pria tua berambut putih itu. Ekspresi mereka menjadi lebih serius, dan mereka bisa merasakan tekanan besar yang keluar dari tubuh orang-orang itu.
Itu sebanding dengan kekuatan seseorang yang hanya setengah langkah dari Heavenly Fusion Stage. Gadis cantik berbaju merah itu tampak sangat menakutkan. Mu Chen menatap kaget pada angka-angka ini sebelum matanya akhirnya mendarat pada gadis berpakaian merah. Tatapannya berubah serius saat ekspresinya berubah serius. Ini karena dia bisa merasakan bahwa gadis itu adalah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage yang asli. Dia berada di level yang sama dengan Liu Jingshan. Sebuah run, kamu akan menjelaskan bagaimana duel berikut ini akan berjalan. Pria tua berambut putih itu memberi isyarat kepada gadis dengan gaun merah ke depan saat dia tersenyum. Iya nih, gadis bernama Anran sedikit menganggukkan kepalanya, dan matanya yang indah namun dingin menatap semua orang di tempat kejadian. Bibir merahnya sedikit terbuka ketika dia berbicara dengan lemah, pemula yang baru saja tiba, aku akan mewakili semua senior di Akademi Spiritual Surga Utara dalam menyambutmu. Apapun latar belakang yang kamu miliki, kamu harus berperilaku jujur dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Di sini, kita hanya akan menghormati yang kuat. Jika kamu tidak memiliki kemampuan apapun, kami akan memandang rendah kamu meskipun kamu memiliki latar belakang yang kuat. Petik 2. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tantangan terakhir yang akan kamu hadapi. Yang memiliki simbol peringkat 7 atau lebih memiliki kualifikasi untuk menantang kita. Tentu saja, kamu bisa langsung menyerah. Petik 2. Hadiah untuk berhasil melewati tantangan telah disebutkan oleh Old Boy. Meskipun orang-orang di sampingku tidak sangat luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara dan hanya peringkat di 50-an peringkat roh dalam Akademi Spiritual Surga Utara, melawan orang-orang seperti kamu, mereka harusnya cukup sulit untuk dikalahkan. Petik 2. Apa itu peringkat roh? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah peringkat terendah dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Anran menjawab dengan dingin. Banyak orang yang tercengang. Orang-orang ini, yang setengah langkah dari stage fusion surgawi, hanya bisa masuk peringkat terendah dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Oi, Sister Anne, kamu setidaknya harus memberi kami beberapa wajah di depan para pemula ini. Peringkat roh tidak seburuk yang kamu jelaskan. Orang-orang yang berada di 10 besar cukup kuat. Selusin individu semua memiliki muka memerah saat mereka mengeluh. Para idiot itu, yang memonopoli ranking roh dan tidak berani maju. Mereka kuat. Anran dingin menyapu pandangannya ke mereka. Pada saat ini, sekelompok orang segera mundur dan tidak berani menanggapi. Kamu harus tahu bahwa ada total 4 dunia surga utara yang digunakan sebagai tempat uji coba kali ini. Kamu hanya ada di salah satu dari mereka. Dan di antara keempat dunia surga utara ini, milikmu adalah yang paling lambat untuk memanggil balai surga utara. Mungkin ini menunjukkan bahwa kamu adalah yang terburuk dari kelompok itu. Anran berkata sambil memandangi sekelompok siswa baru. Siapa yang mengatakan itu? Kita bisa memiliki simbol peringkat 9 muncul sejak lama. Namun, ada masalah kecil yang terjadi. Zhou Ling tidak bisa membantu tetapi bergumam. Jika bukan karena Luoli menuju untuk menyelamatkan Mu Chen, mereka akan memanggil balai surga utara beberapa saat yang lalu. Pemula, jangan bicara tentang alasan di depan aku. Aku hanya peduli dengan hasilnya. Entah kamu yang terlemah dari 4 Northern Heavens World, kamu seharusnya tidak mengatakannya dengan mulutmu tetapi buktikan dengan kekuatanmu sendiri. Anran menjawab dengan dingin. Zhou Ling melengkungkan bibirnya dan berhenti berdebat dengannya. Memang benar bahwa kekuatan gadis ini jauh lebih tinggi daripada kekuatannya. 3 dunia surga utara lainnya semuanya telah melewati tantangan terakhir. Di antara yang lulus, ada beberapa siswa yang mencapai hasil terbaik. Mereka benar-benar berhasil mengalahkan senior terkuat di antara para siswa yang dikirim di sini. Petik 2. Di aula, beberapa siswa sedikit tergerak. Berdasarkan para senior di depan mereka, senior terkuat di masing-masing dunia surga utara masing-masing setidaknya akan memiliki kekuatan Heavenly Fusion Stage, kan? Sebagai pemula, mereka berhasil mengalahkan mereka. Siapa mereka? Raja Yan Ling, bertanya. Dia juga individu yang sombong. Secara alami, dia ingin tahu siapa yang lebih menonjol darinya. Anran meliriknya sejenak dan berkata, Bing King, Mu Kui dan Yang Hong. Ketika ketiga nama ini diucapkan, kegemparan besar terdengar di dalam aula, terutama dari orang-orang yang datang dari jalan spiritual. Selain dari nama depan, 2 individu lainnya adalah orang-orang yang pernah berdiri di puncak jalan spiritual. Bahkan di antara yang dinilai sebagai kelas raja, mereka dianggap berperingkat tinggi. Yang Hong, mata Mu Chen menyipit ketika mendengar nama ini. Orang itu benar-benar maju dengan cepat. Selanjutnya, giliranmu. Anran berkata dengan lemah, jika kamu ingin membuatku mengenali kamu bukan yang terlemah dari 4 grup, maka tunjukkan padaku kemampuanmu. Aku benar-benar membenci pria yang hanya tahu bagaimana berbicara dengan mulut mereka. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka mengertakkan gigi tiba-tiba.
Mereka semua merasakan dorongan untuk memukulnya. Selain itu, melihat pantat berlimpah dari tubuhnya yang panas, itu akan terasa cukup baik ketika mereka memukulnya. Meskipun pikiran-pikiran ini muncul dalam pikiran banyak orang, mereka tidak berani berbicara. Karena Anran mampu membuat senior yang lain takut, yang terbaik bagi pemula seperti mereka untuk menanggungnya juga. Saat ini, semua orang yang memenuhi syarat untuk duel dapat memilih untuk menyerah. Jika kamu menyerah, mundur selangkah. Petik 2. Di aula, semua orang saling memandang. Kemudian, beberapa siswa yang memiliki simbol peringkat 7 tersenyum pahit dan mundur. Karena semua senior ini memiliki kekuatan tahap kuasi surgawi fusion, bagaimana mungkin bagi mereka untuk mengalahkan mereka? Sepertinya aku harus menyerah juga. Ye Qingling tersenyum tak berdaya. Dia hanya di tahap awal spirit stage. Jelaslah bahwa dia tidak perlu mencoba tantangan ini. Mu Chen, Luo Li, semoga sukses. Kalahkan dia, tunjukkan padanya betapa kuatnya kita pemula. Ye Qingling tersenyum. Satu-satunya yang bisa menantang Anran mungkin adalah Luo Li. Adapun Mu Chen, dia mungkin sedikit lebih lemah. Di aula, celah segera muncul. Pada akhirnya, hanya ada selusin siswa yang berdiri di depan kelompok. Pemilihan lawan akan ditentukan melalui undian. Namun, kamu masih akan memiliki hak untuk menyerah setelah kamu menarik undianmu. Anran mencengkeram tangannya dan banyak lampu mati. Setelah melihat ini, kelompok di bawah semua menangkap gumpalan lampu dengan tangan mereka. Ketika lampu-lampu mendarat, mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya sebelum akhirnya mendarat di tubuh senior. Mu Chen adalah salah satu dari mereka yang menangkap gumpalan cahaya dan mencengkeramnya dengan lembut. Gumpalan cahaya pecah terbuka dan berubah menjadi seberkas cahaya merah. Garis pandangnya mengikuti lampu merah dan dia langsung terpana. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan para pemula lainnya terkejut. Ini karena pada ujung sinar merah Mu Chen adalah Anran, yang memiliki ekspresi dingin. Bab 152, Anran. Mu Chen berdiri di salah satu ujung sinar merah sementara Anran, yang memiliki ekspresi dingin, ada di ujung lainnya. Adegan ini langsung membungkam aula dan banyak orang memiliki tatapan aneh. Mu Chen sebenarnya telah dicocokkan dengan yang terkuat di antara para senior. Di samping, saudara keluarga Si mencibir seakan mereka telah melihat sesuatu yang beruntung. Pada saat yang sama, Zhou Ling dan yang lainnya mengerutkan kening. Bukankah keberuntungan Mu Chen terlalu buruk? Dia benar-benar memilih yang paling sulit dari senior. Menilai dari individu-individu di sini, satu-satunya yang bisa bertarung melawan Anran mungkin adalah Luo Li. Meskipun mereka cukup terkejut ketika Mu Chen mengalahkan Si Jingtian, Anran jauh lebih kuat daripada Si Jingtian. Fase tengah tahap roh. Di langit, selusin senior terkejut ketika mereka menatap Mu Chen. Mereka tidak bisa menahan tawa, ini sangat menarik. Mengapa itu adalah pemula yang lemah? Lagi pula, bukankah dia juga sial? Petik 2. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar bernasib buruk. Di sebelah Mu Chen, Luo Li menatap Mu Chen dengan ekspresi yang cukup khawatir. Dia bisa merasakan betapa rumitnya senior yang dikenal sebagai Anran ini. Adapun Anran, dia menatap Mu Chen tanpa emosi dan berkata, kamu harus menyerah. Aku tidak ingin membuang waktu. Mungkin kamu bisa bertanya pada gadis di samping kamu. Jika dia mau bertarung melawan aku akan memungkinkan kamu untuk bertukar dengannya. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa bertarung melawanku. Petik 2. Mendengar ini, Luo Li mengangkat alisnya sejenak. Lalu, dia menatap Mu Chen dengan ragu-ragu. Meskipun anak laki-laki di depannya hangat dan lembut seperti matahari, dia memiliki kebanggaan yang kuat di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak ingin tindakannya melukai harga dirinya, yang tampaknya sangat diperhatikan oleh anak laki-laki. Mu Chen memandang Luo Li, yang ragu-ragu berbicara. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mencengkeram sinar merah yang memudar, jika bukan karena Yang Hong, aku tidak keberatan membiarkan kamu menggantikan aku dalam hal ini. Lagi pula, yang terbaik adalah jika aku bisa fokus pada masalah yang lebih sedikit. Petik 2. Luo Li sedikit mengangguk. Dia mengerti arti di balik kata-katanya. Jika tidak ada Yang Hong, dia akan mundur. Tapi karena Yang Hong telah mencapai hasil terbaik di dunia surga utara lainnya. Karena Mu Chen telah mengalahkan Yang Hong di jalan spiritual, Mu Chen yang sombong tidak akan membiarkan dirinya menjadi lebih buruk daripada Yang Hong. Semoga beruntung, kata Luo Li dengan lembut. Mu Chen mengangguk sebelum mengangkat kepalanya. Dia tersenyum pada senior sedingin es yang dikenal sebagai Anran, tidak perlu bertukar. Aku akan menjadi satu-satunya yang bertarung. Tolong beri aku bimbingan kamu, senior. Petik 2. Anran mengerutkan kening sejenak saat dia menatap Mu Chen. Lalu, dia menjawab dengan dingin, untuk menjaga sedikit muka, kamu akan menantang lawan yang kamu tahu tidak akan bisa menang melawan.
Tindakan ini benar-benar bodoh. Terkadang, yang terbaik adalah bertahan sementara. Siswa baru kali ini benar-benar mengecewakan. Petik 2. Di aula, banyak siswa menggertakkan gigi ketika mereka mendengar nada merendahkannya. Namun, mereka tidak berani berbicara kembali. Namun, Mu Chen tersenyum lembut pada penampilan An Ran yang dingin namun indah dan menjawab, "Senior An. Izinkan aku untuk berbicara terus terang, ketika aku sedang belajar bagaimana bertahan, mungkin kamu masih belajar bagaimana jatuh cinta dengan orang lain." Petik 2. Pada saat ini, aula langsung menjadi sunyi. Bahkan selusin senior melebarkan mulut mereka dan menatap tercengang pada bocah di bawah mereka. Bukankah bocah ini terlalu luar biasa? Dia benar-benar berani memprovokasi An Ran. Pria tua berambut putih itu juga tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Namun, dia tidak ikut campur dalam pembicaraan itu. "Apa katamu?" Ekspresi An Ran benar-benar dingin saat dia menatap Mu Chen. Dadanya sedikit naik, dan jelas bahwa dia menekan amarahnya. Kemudian, dia bergerak dan muncul di depan Mu Chen. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat menyelimuti Mu Chen. "Senior, setiap orang berhak berbicara di lokasi ini. Karena kamu mengejek semua siswa di sini, kami juga memiliki hak untuk membalasmu." Luoli mengambil setengah langkah ke depan dan memblokir fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh An Ran. An Ran menatap Mu Chen dengan kejam dan berkata, "Memang benar bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Namun, mereka juga harus membayar harga karena bersikap menantang. Aku berharap kekuatan kamu dapat menyamai kemampuan mulut kamu. Kalau tidak, aku akan benar-benar memandang rendahmu." Petik 2. Terima kasih senior atas pengingat kamu. Mu Chen tersenyum samar. Karena pihak lain bersikap kasar dan memaksa, dia tidak repot-repot bersikap terlalu sopan. "Bai tua, mari kita mulai," kata Ran dingin. Di langit, Old Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Apakah semua orang sudah siap?" Sementara kata-katanya memudar, dia memperhatikan bahwa tidak ada yang menolak. Karena itu, dia melambaikan lengan bajunya dan banyak lampu turun. Mereka mendarat langsung dan menyelimuti para senior, Mu Chen dan siswa baru lainnya. Cahaya itu juga menyelimuti An Ran. Dia menatap Mu Chen dengan dingin sejenak sebelum menutup matanya dengan erat. Dia sudah berencana mengajarkan pelajaran kepada pemula yang dikenal sebagai Mu Chen. Dia berani bertindak sombong ketika dia hanya memiliki kekuatan menyedihkan seperti itu. Apakah dia benar-benar percaya bahwa tempat ini adalah akademi spiritual yang lemah dan tak berdaya yang dia miliki sebelumnya? Desir. Begitu lampu memudar, Mu Chen dan tubuh lainnya tiba-tiba menghilang juga. Ini membuat semua orang di aula benar-benar terpana. Namun, layar besar cahaya segera muncul di langit. Di dalam layar cahaya, banyak tokoh muncul. Mereka adalah orang-orang yang menghilang. Jadi mereka sebenarnya bisa mengandalkan layar cahaya ini untuk melihat pertempuran yang akan datang. Banyak tatapan memfokuskan diri pada layar cahaya. Kemudian, mereka mulai mencari dua sosok. Alih-alih pertempuran di mana hasilnya jelas, itu jelas bahwa mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan berhadapan melawan senior terkuat di antara kelompok. Apakah itu akan menjadi pembantaian di mana Mu Chen dikalahkan dengan menyedihkan atau akankah itu mirip dengan pertempuran sebelumnya di mana dia benar-benar membalikkan situasi melawan Xi Jingtian? Kerumunan terus menatap layar dengan mata penuh harapan. Ketika Mu Chen membuka matanya, dia berada di dalam aula yang luas dan kosong. Aula ini tidak sebesar tempat sebelumnya. Tetapi yang lebih penting, itu benar-benar kosong seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. "Mahasiswa baru, apakah kamu siap untuk membayar harga dari apa yang kamu katakan sebelumnya?" Sebuah suara dingin yang dingin terdengar dari depannya. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan memperhatikan bahwa An Ran menatapnya dengan dingin. "Senior, tidak ada pria yang akan menyukai wanita yang dingin seperti ini." Mu Chen tersenyum tak berdaya dan menjawab. "Bahkan sekarang, kamu masih berani berbicara kembali kepadaku." Dingin-dingin diproyeksikan dari mata An Ran. Dia menggigit giginya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa membuatnya marah. "Karena senior tidak suka apa yang aku katakan." Mu Chen tersenyum saat matanya langsung berubah tanpa emosi. "Ayo bertarung." Begitu kata-kata ini diucapkan, Mu Chen bergegas ke depan. Dia telah mengaktifkan langkah Shadow Spirit ke batas dan berubah menjadi banyak gambar setelahnya. Pada saat yang sama, angin yang dihasilkan dari jari-jarinya seperti kilat saat menikam dengan keras ke arah An Ran. An Ran tertawa dingin dan tidak menghindari serangan Mu Chen. Sebaliknya, energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi meletus. Dengan hanya dampak energi spiritual, dia benar-benar mendorong Mu Chen. Kesenjangan antara fase tengah Spirit Stage dan Heavenly Fusion Stage terlalu besar. Dengan hanya kemampuan seperti itu, kamu benar-benar berani bertindak sombong.
Mata Ran benar-benar dingin ketika dia berbicara, bawalah kekuatan penuhmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Petik 2. Pagoda Vajra. Mu Chen tidak ragu sama sekali karena energi spiritual hitam gelap meletus keluar dari tubuhnya. Saat dia memukul dengan telapak tangannya, tangan hitam gelap terbentuk di langit. Ukiran menara emas muncul dan menghilang di tangan ketika berusaha menekan Anran. Terhadap lawan seperti itu, serangan biasa akan sama sekali tidak berguna. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Ini setidaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sebuah ran menatap telapak hitam gelap, yang memiliki penindasan energi spiritual yang kuat, dan mendengus. Kemudian, dia mendorong dari tanah dan langsung menuju ke arah telapak tangan hitam gelap. Energi spiritual meletus dari tangannya yang ramping dan membentuk tombak panjang. Itu segera mengeluarkan suasana yang luar biasa. Tombak penghancur roh. Tangisan dingin keluar dari mulut Anran saat dia mengayunkan lengannya yang ramping. Tombak panjang yang dibentuk oleh energi spiritual melintas saat itu menjadi pilar cahaya. Setelah itu, ia merobek langit dan bertabrakan keras dengan telapak tangan. Dong! Gelombang kejut energi spiritual yang kuat dipancarkan dan langsung mendistorsi udara. Segera setelah itu, mata Anran menjadi dingin. Kemudian, mata Anran berubah kejam saat energi spiritual keluar dari tubuhnya. Ledakan, cahaya menyilaukan secara paksa bertabrakan dengan tangan hitam dan retakan segera muncul. Pada akhirnya, tangan hitam itu hancur total. Pagoda Vajra yang telah dibentuk Mu Chen akhirnya secara paksa dihancurkan oleh orang lain. Ini adalah perbedaan kekuatan. Anran bergerak dan berdiri di langit. Mata dinginnya menatap Mu Chen. Tapi ketika dia hendak mencibir dan mengejek Mu Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ini karena dia memperhatikan bahwa tubuh Mu Chen tetap tidak bergerak sepanjang pertukaran sebelumnya, namun di langit di atas, cahaya keemasan yang kuat meletus. Saat lampu terkondensasi, itu membentuk diagram arai yang besar dan kompleks. Arai spiritual, sedikit kejutan akhirnya muncul di mata Anran. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat yang dipancarkan dari arai spiritual. Menilai dari fluktuasi, itu sudah dekat dengan Heavenly Fusion Stage. Jadi orang ini juga adalah Master Arai Spiritual peringkat 2. Tidak heran dia berani bertindak sombong ini ketika dia masih di fase tengah tahap roh. Anran akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, dia hanya mencibir menanggapi arai spiritual. Setelah semua, untuk bertarung melawan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage, akan membutuhkan setidaknya Master Arai Spiritual peringkat 3. Saat ini, Mu Chen masih cukup jauh dari itu. Pada saat ini, Mu Chen memuntahkan udara putih dari mulutnya. Mata hitamnya memfokuskan diri pada Anran saat dia mengganti segel tangan. Kemudian, tangisan teredam terdengar. Naga gajah arai, mengaum. Pada saat ini, suara naga dan gajah bergema keras ketika energi spiritual yang kuat melonjak. Di dalam aula, banyak siswa baru terkejut ketika mereka menatap layar cahaya di mana Mu Chen sedang ditampilkan. Meskipun mereka tidak di tempat yang sama dengan Mu Chen, mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya arai spiritual yang diaktifkan oleh Mu Chen adalah. Tetapi bahkan jika arai spiritual sangat kuat, apakah itu benar-benar cukup untuk mengalahkan Anran, yang berada di stage surgawi fusion? Bab 153, Serangan Balik Mahasiswa Baru. Mengaum. Raungan memekakkan telinga terdengar di dalam aula luas dan kosong dari naga dan gajah. Pada saat itu, seluruh aula bergetar sebagai fluktuasi energi spiritual yang hebat yang dipancarkan dari arai spiritual raksasa di atas Mu Chen. Naga gajah arai. Kilatan cahaya melonjak melalui mata Mu Chen saat dia mengubah segel tangannya. Pada saat yang sama, arai spiritual besar bergetar. Kemudian sinar cahaya keemasan gelap melonjak dan terbentuk menjadi naga dan gajah yang berlari kencang. Ketika mereka berlari melewati langit yang kosong, tekanan kuat meletus ke arah Anran. Sementara Anran berdiri di udara dan menatap naga emas dan gajah, energi spiritual yang lebat menyembur keluar dari tangannya saat dia menyerang ke arah itu. Menghancurkan palem etereal. Begitu Anran menyerang naga emas dan gajah, udara di depannya tampak terdistorsi. Energi spiritual yang lebat berkumpul dan terbentuk menjadi telapak cahaya saat itu menghantam naga emas dan gajah yang mendekat. Ledakan, dua serangan bertabrakan, dan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan langsung dipancarkan. Penindasan gajah naga, Mu Chen berkata dengan lembut. Naga emas dan gajah dengan cepat berubah menjadi piringan emas dengan naga dan gajah yang menutupinya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu benar-benar menghancurkan telapak cahaya saat menerjang ke arah Anran. Wave Surfing Slash. Mata Anran tetap dingin saat serangan Mu Chen mendekatinya. Energi spiritual yang tebal berkumpul di tangannya dan membentuk bilah cahaya seperti gelombang. Kemudian,
Ketika dia mengayunkan tangannya ke bawah, bilah cahaya bergegas keluar dan memotong cakram emas. Suara dentang logam terdengar saat bertabrakan. Pada akhirnya, bilah cahaya sebenarnya membagi cakram emas menjadi dua bagian. Keributan langsung terdengar dari siswa baru di aula raksasa. Anran benar-benar terlalu kuat. Selain itu, dia memiliki banyak seni spiritual yang kuat. Meskipun kekuatan arai spiritual yang diatur oleh Mu Chen mengandung kekuatan luar biasa, dia mampu menghancurkannya sepenuhnya. Desir. Sementara siswa baru fokus pada pertandingan antara Mu Chen dan Anran, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar ke aula. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalam sinar cahaya dan semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Mereka memperhatikan bahwa Luoli dan seorang senior, yang memiliki ekspresi memerah, telah muncul kembali di aula. Terima kasih untuk pertempurannya, senior. Luoli menatap bocah itu dengan pipi memerah saat dia berbicara dengan lembut. Mendengar ini, bocah itu tiba-tiba tertawa getir. Siapa yang akan tahu bahwa gadis cantik ini benar-benar sekuat ini? Dengan kekuatan Heavenly Fusion Stage-nya, tidak mengherankan jika Anran mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengannya. Luoli benar-benar memenangkan ini dengan cepat. Para siswa baru pulih dari keterkejutan dan berseru dengan suara keras. Kemudian, mereka menatap kaget pada gadis berpakaian hitam yang memiliki tubuh langsing. Namun, mata yang terakhir tetap tenang dan sepenuhnya mengabaikan pandangan semua orang. Dia hanya mengangkat wajahnya yang indah dan menatap beberapa layar yang terbuat dari cahaya sampai akhirnya mendarat di layar tempat Mu Chen berada. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Bang! Tubuh Ran muncul di depan tubuh Mu Chen saat tangannya berisi fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Itu menuju tanpa ampun menuju dada Mu Chen. Namun, itu sepenuhnya diblokir oleh lengan yang terakhir. Suara teredam terdengar dan fluktuasi energi spiritual dipancarkan dari tempat itu. Tubuh Mu Chen langsung dikirim terbang dan kakinya meluncur di tanah selama beberapa ratus meter sampai akhirnya dia stabil. Jelas bahwa lengannya sedikit mati rasa. Pada saat itu, mata Mu Chen berubah sedikit serius. Ini adalah kedua kalinya dia bertarung melawan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage yang sebenarnya. Pertama kali secara alami melawan Liu Jingshan. Namun, dia hanya di tahap rotasi spiritual saat itu. Kesenjangan di antara mereka berdua benar-benar tak terlukiskan. Karena itu, dia hanya bisa bertarung melawannya setelah meminjam kekuatan burung 9 neter. Namun demikian, harga yang dia bayar adalah dia harus jatuh pingsan selama hampir setengah bulan. Saat ini, jelas bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia masih bisa melawan balik kekuatan di tingkat itu, meskipun dia benar-benar kewalahan. Jika dia ingin mengalahkan Anran, itu tidak cukup hanya dengan metode ini. Tubuh An berubah menjadi sosok cahaya sekali lagi ketika dia bergegas ke arahnya. Tawa dingin terdengar saat dampak energi spiritual ganas lainnya menyelimuti Mu Chen. Tubuh Mu Chen bergetar sedikit sebelum dia mundur dengan cepat kembali menggunakan Afterimages. Hanya setelah dia menghindari serangan Anran, dia berani menghela nafas lega. Kesadarannya memasuki laut aura dan melihat 9 neter bird dengan anggun membentangkan sayapnya dengan api hitam saat duduk dengan nyaman di bunga mandala. Jelaslah bahwa 9 neter bird saat ini telah mendapatkan kembali sedikit kekuatan setelah menyerap naga spiritual misterius dan jiwa esensi geosentris api Japalura. Tidak hanya warna pada tubuhnya menjadi lebih dalam, bahkan api hitam yang menyelubungi tubuhnya telah menjadi jauh lebih padat. Kamu tidak perlu kekuatanku melawan lawan seperti itu, kan? 9 neter bird berkata dengan malas, selain itu, aku tidak ingin menyerang karena aku masih memiliki banyak energi spiritual yang belum dicerna. Aku baru saja datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan milikku. Mu Chen menjawab dengan cepat. Setelah Bloodline Bond, sampai batas tertentu, sebagian dari kekuatan 9 neter bird miliknya juga. Dia bisa dengan mudah menggunakannya seolah itu miliknya. Pada saat yang sama, sebagian dari kekuatannya dapat digunakan oleh burung Nine Neter. Namun, terbukti bahwa Nine Neter bird tidak peduli dengan kekuatannya saat ini. Ini adalah salah satu manfaat dari Bloodline Bond. Tentu saja, kekuatan yang bisa dia gunakan dengan bebas tidak dapat membandingkan kekuatannya dengan serangan habis-habisan yang telah dilakukan burung 9 neter saat itu terhadap hewan spiritual peringkat surga. Namun, itu sudah cukup baginya sekarang. Tidak apa-apa, 9 neter bird perlahan menutup matanya saat berbaring malas di bunga mandala. Energi spiritual hitam meletus dari tubuhnya seperti api ketika menyembur ke dalam roh kecil yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual. Apakah kamu menjadi diam karena kamu akhirnya menyadari perbedaan dalam kekuatan? Anran mencibir saat dia meningkatkan keganasan serangannya. Dengan mengandalkan kekuatan tahap awal Heavenly Fusion Stage, dia benar-benar menekan Mu Chen. Waktu bermain berakhir. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini.
Petik 2. Karena Anran memperhatikan bahwa Mu Chen telah berhenti berbicara, dia mulai merasa bosan juga. Energi spiritual di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu, dia menembak jatuh ke arah Mu Chen untuk mengakhiri pertempuran. Bang! Tapi ketika dia memukul dengan tangannya, sedikit cahaya melintas di mata hitam Mu Chen. Kemudian, ujung bibirnya terangkat sedikit. Senior An, bukan kebiasaan yang baik untuk bersuka cita sepagi ini. Petik 2. Senyum sekilas muncul di wajah Mu Chen saat dia segera mengeluarkan pukulan. Pada saat ini, energi spiritual hitam gelap melonjak seperti banjir. Di dalam energi spiritual, api hitam naik ketika melepaskan panas yang luar biasa. Ledakan, angin yang dibentuk oleh tinju Mu Chen langsung bertabrakan dengan tangan Anran. Pada saat itu, gelombang kejut yang kuat meledak. Bahkan tanah di bawah kaki mereka runtuh karena kekuatan tabrakan. Saat gelombang kejut meledak keluar dan kerikil terbang kemana-mana, tubuh Mu Chen dan Anran bergetar sejenak sebelum mereka tertiup kembali dari keterkejutan. Di aula, siswa baru yang tak terhitung jumlahnya berseru keras. Mu Chen benar-benar mengusir Anran dalam pertarungan langsung. Bukankah dia benar-benar ditekan sejak dini? Bocah itu cukup menarik. Saat ini, sebagian besar pertempuran telah berakhir dan banyak senior sudah muncul kembali di aula. Mereka menatap layar cahaya dan tercengang. Jelas bahwa mereka tidak berharap bahwa Mu Chen akan bisa melawan Anran sejauh ini. Di aula tempat pertempuran sedang berlangsung, Anran juga menstabilkan dirinya saat ekspresi dinginnya menunjukkan sedikit kejutan. Mu Chen bisa bertarung secara merata melawannya dalam pertempuran. Bagaimana ini mungkin? Anran melihat ke depan menuju Mu Chen. Tubuh Mu Chen sepenuhnya dibungkus dengan energi spiritual hitam gelap. Di permukaan energi spiritualnya, api hitam misterius melayang di sekitar saat mengeluarkan fluktuasi yang sangat berbahaya. Mengapa energi spiritualnya tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Anran benar-benar bingung. Jika itu sebelumnya, Mu Chen bisa bertarung secara merata melawan fase akhir tahap roh. Namun, Mu Chen saat ini sudah mencapai gerbang ke Heavenly Fusion Stage. Meskipun masih ada celah di antara mereka berdua, itu tidak mungkin baginya untuk menebusnya. Senior An, sekarang mari kita bertarung lagi. Mu Chen menatap Anran dan tersenyum. Dalam mata hitamnya, nyala api hitam naik dan energi bergelombang di dalam tubuhnya langsung membuat darahnya mendidih. Seolah aku takut padamu. Meskipun Anran tercengang jauh di lubuk hati, dia masih menyeringai dengan mulutnya. Desir. Tepat ketika ejekannya memudar, suara desir langsung terdengar. Banyak bayangan muncul dan tubuh Mu Chen sudah muncul di depannya seperti hantu. Kemudian, tinjunya yang dibungkus dengan asap hitam yang bergemuruh dengan cepat tumbuh di dalam mata Anran. Menghancurkan palem etereal, Anran bereaksi dengan cepat dan membalas dengan telapak tangan. Energi spiritual bergemuruh saat ia bertabrakan dengan sengit terhadap serangan Mu Chen. Bang! Gelombang energi spiritual yang terlihat riak mengembang. Kedua energi spiritual saling berjalin satu sama lain ketika masing-masing mencoba untuk mengikis yang lain. Namun, wajah Anran sedikit berubah. Ini karena dia memperhatikan bahwa energi spiritual hitam gelap Mu Chen menyerbu dengan sombong ketika dua energi spiritual bertabrakan satu sama lain. Ketika api hitam naik, bahkan energi spiritualnya benar-benar habis terbakar. Apa-apaan ini? Itu bahkan bisa membakar energi spiritual. Petik 2. Anran terkejut. Begitu dia merasakan energi spiritualnya melemah, tubuhnya langsung bergerak ke langit. Pada saat ini, wajahnya berangsur-angsur berubah serius ketika dia menghembuskan napas. Setelah itu, energi spiritual di sekitar tubuhnya langsung meledak ketika elang biru es muncul di belakangnya. Setelah elang biru es muncul, fluktuasi energi spiritual yang kuat muncul juga. Tubuh elang biru sedingin es itu sepenuhnya ditutupi dengan baju besi es. Dari tubuhnya, ia melepaskan hawa dingin yang sepertinya membekukan udara. Mata Mu Chen berubah serius ketika dia melihat elang biru es di belakang punggung Anran. Itu, di aula tempat siswa baru berada, banyak orang menatap layar cahaya di mana pertempuran tampaknya telah mencapai klimaks. Pada saat ini, ekspresi para senior juga menjadi serius. Orang itu benar-benar berhasil memaksa Anran untuk memanggil Northern Golden Stripe Sahawk. Itu adalah Heaven Spiritual Beast Ranking peringkat ke-65 pada peringkat bumi Myriad Beast Record. Mahasiswa baru, yang hanya tampak seperti fase tengah tahap roh, sebenarnya kuat sejauh ini. Bab 154, Roh Burung menekan Sahawk Es. Energi spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuh Anran saat elang biru sedingin es membentangkan sayapnya di belakangnya. Pada saat itu, udara tiba-tiba membeku dan hawa dingin yang menghancurkan memenuhi aula. Jika dibandingkan dengan udara dingin yang dipancarkan dari naga spiritual misterius, dingin yang membeku ini jauh lebih parah. Untuk bisa memaksaku menggunakan Sahawk Golden Strip Utara, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri bahkan jika kamu kalah.
Meskipun Anran masih memiliki ekspresi dingin, matanya berubah cukup serius saat menghadapi Mu Chen. Tidak peduli apa yang terjadi, yang terakhir telah mengungkapkan kekuatan yang mengejutkannya. Selain itu, dia tidak lupa bahwa Mu Chen masih hanya di fase tengah tahap roh. Jika dia maju ke Heavenly Fusion Stage di masa depan, dia mungkin akan dengan mudah melampaui dirinya. Karena Anran selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, dia menarik penghinaan yang dia miliki setelah menyadari sepenuhnya kekuatan Mu Chen. Dia akhirnya mengenalinya sebagai lawan yang setara dengannya. Kalau begitu tolong beritahu aku senior. Namun, aku belum mau menyerah. Petik 2. Mu Chen merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya dan menjawab dengan penuh semangat. Kekuatan ini memberinya dorongan untuk berteriak ke langit, seolah-olah dia akhirnya ingin bertarung dengan serius melawan seseorang. Sebuah ran mendengus dan cahaya biru dingin keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, elang biru es mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, tubuh Anran perlahan menyatu dengan elang biru es. Ketika dia sepenuhnya bergabung dengan elang biru es, ketajaman yang luar biasa langsung meletus di mata elang. Pada saat ini, elang biru sedingin es itu tampak hidup. Ia menangis ke langit ketika banjir energi spiritual dilepaskan dari tubuhnya. Kaca, lapisan es mulai terbentuk di dekat lingkungan elang biru es. Bahkan kelembaban di udara benar-benar beku. Mengikuti teriakan sedingin es yang keluar dari tubuhnya, elang biru es mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Lapisan es terus tumbuh tanpa henti dari dalam tubuhnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti patung es yang hidup. Namun, patung es khusus ini sangat berbahaya. Sayap beku. Ketika tubuh elang biru es sepenuhnya diselimuti oleh es, itu mengepakkan sayapnya dan pilar yang menyilaukan, beku terbentuk dan turun ke arah Mu Chen. Bang! Ketika serangan mengerikan ini turun dari atas, udara seolah meledak. Dinginkan memenuhi udara, lapisan-lapisan es terbentuk ketika menukik ke bawah, menciptakan jalan dingin di belakangnya. Semua orang bisa merasakan betapa mengerikan serangan Anran yang dahsyat itu. Seolah-olah makhluk ganas dari Laut Utara, membawa bersamanya dingin tak berujung, telah turun ke dunia. Mu Chen mengangkat kepalanya, dan mata hitamnya mencerminkan elang biru es yang menakutkan. Namun, tidak sedikit pun rasa takut dapat ditemukan di matanya. Sebaliknya, api yang mengamuk di dalam matanya membakar dengan lebih giat. Mari kita bertarung dengan baik kalau begitu. Senyum di wajah Mu Chen tiba-tiba berubah sedikit nakal. Dia menginjak tanah saat dia melesat ke depan. Energi spiritual gelap hitam menyembur keluar seperti api dan menyelimuti tubuhnya. Siong-siong. 1. Tiba-tiba, energi spiritual hitam gelap meluas secara eksponensial. Dari jauh, hanya asap hitam yang bergegas ke langit yang bisa terlihat. Setelah bangun, ekor cahaya yang panjang dan gelap terbentuk. Pada saat ini, energi spiritual bergemuruh di seluruh area itu sangat kuat. Kedua sosok cahaya saling berhamburan di dalam aula besar dan bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Di aula tempat mahasiswa baru berada, banyak dari mereka benar-benar terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tidak pernah berharap bahwa Mu Chen akan memilih untuk bertarung melawan serangan kuat Anran secara langsung daripada menghindari serangannya. Pada saat ini, Zhou Ling dan yang lainnya juga telah menyelesaikan pertempuran mereka. Mereka juga menatap dengan serius ke layar cahaya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Mu Chen juga benar-benar mengejutkan mereka. Meskipun menilai dari kekuatannya, dia hanya tampak seperti fase tengah tahap roh, dia menunjukkan kekuatan yang menyaingi atau bahkan melampaui apa yang mereka miliki. Kedua bersaudara, Si Jingtian dan Si Hao, keduanya menjadi muram setelah melihat ini. Jelas bahwa kekuatan yang diungkapkan oleh Mu Chen jauh lebih kuat daripada sebelumnya, ketika dia menghadapi Si Jingtian. Tidak peduli apapun ukuran yang kamu miliki, mustahil bagimu untuk mendapat keuntungan melawan Heavenly Fusion Stage jika kamu bertarung langsung melawan mereka. Kedua saudara itu menggertakkan giginya saat mereka menatap dengan ketat ke layar cahaya. Saudaramu, semoga beruntung. Mo Ling dan yang lainnya, dengan tinju mereka mengepal erat, tampak sangat gugup ketika mereka menatap api hitam menyala di layar cahaya. Ledakan. Di bawah banyak tatapan gugup, lampu hitam dan biru itu seperti meteorit saat mereka bertabrakan dengan sengit di dalam aula pertempuran. Rasa dingin yang luar biasa mengalir dari benturan dan embun beku bahkan membentuk lapisan es di tubuh Mu Chen. Bahkan api hitam pekat tampaknya ditekan olehnya. Dalam sekejap, api hitam melawan dan muncul di dalam Mu Chen. Geraman pelan sepertinya datang dari dalam tenggorokannya. Kemudian, energi spiritual hitam pekat dicampur dengan api hitam meledak keluar dari tubuhnya. Lapisan es di tubuhnya langsung meleleh menjadi ketiadaan. Pada saat itu, tangisan jernih juga terdengar dari dalam tubuh Mu Chen. Tangisan ini dipenuhi dengan kebanggaan dan martabat seolah-olah itu adalah raja dari semua burung. Setelah teriakan ini bergema dari Mu Chen, elang biru es bergetar sejenak. Meskipun sudah dicerna,
masih bisa merasakan penindasan yang datang dari dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual hitam pekat terkonsentrasi pada permukaan tubuh Mu Chen. Segera dia mengambil bentuk burung raksasa dengan sayap hitam. Saat burung raksasa itu merentangkan sayapnya, nyala api hitam keluar. Bang! Energi spiritual gelap hitam yang sombong terbentuk menjadi burung hitam misterius saat menerjang maju. Api hitam gemuruh yang keluar darinya langsung melelehkan hawa dingin dari elang biru sedingin es. Horor akhirnya memenuhi mata elang biru es. Bahkan Anran bisa mendeteksi panas terik yang menyerbu ke arahnya. Panas ini langsung membuat energi spiritual di dalam tubuhnya mendidih seolah-olah itu sedang dibakar. Pecah. Sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat dia berteriak dengan dingin. Kemudian, ledakan keras terdengar. Ledakan. Burung hitam ilusi yang sedang diselimuti oleh api hitam mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, nyala api keluar dan menghancurkan lapisan baju besi es pada burung biru es. Pada akhirnya, burung hitam berubah menjadi cahaya hitam dan menembus burung biru es. Api hitam melesat seperti asap. Namun, elang biru es di belakangnya dipenuhi retakan. Pada akhirnya, benda itu meledak dan tubuh Anran muncul ketika lampu biru berkelap-kelip di langit. Pada saat yang sama, wajah Anran dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Energi spiritual hitam gelap pekat di sekitar tubuh Mu Chen juga perlahan memudar. Meskipun dia agak pucat, matanya masih sangat cerah. Di dalam aula, dua sosok cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti Mu Chen dan Anran. Saat cahaya menghilang, kedua sosok itu juga menghilang dari aula. Di dalam aula mahasiswa baru, semua orang melebarkan mata mereka ketika mereka menatap layar cahaya yang memudar. Seluruh aula benar-benar sunyi dan semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa percaya bahwa Mu Chen benar-benar menghancurkan serangan menakutkan Anran. Luar biasa. Zhou Ling dan yang lainnya juga menghela nafas. Sedikit kekaguman bisa terdengar dalam suara mereka. Meskipun mereka telah berperang melawan Mu Chen di jalan spiritual, mereka tidak menanggung dendam terhadap satu sama lain saat mereka melewatinya. Karena itu, mereka tidak mengalami betapa menakutkan keberadaan Mu Chen. Mereka hanya bisa merasakan bahwa Mu Chen luar biasa dari peristiwa yang terjadi kemudian. Dan sekarang, mereka dapat secara pribadi menyaksikan dan merasakan tekanan yang dipancarkan bocah tampan itu. Ekspresi kedua saudara si berubah menjadi jelek. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa mereka masih dipenuhi dengan kejutan. Bahkan dengan bergabung bersama satu sama lain, nyaris mustahil bagi mereka untuk menang melawan serangan Anran dari sebelumnya. Namun, Mu Chen mampu melakukannya, dan hanya pada tahap pertengahan tahap roh. Mereka tidak mengerti bagaimana Mu Chen berhasil melakukan ini, tetapi ini tidak menghentikan rasa takut muncul di dalam hati mereka. Demonstrasi Mu Chen akhirnya membuat mereka mengerti bahwa bahkan jika dia telah diusir dari jalan spiritual di tengah kompetisi, bahkan jika dia tidak menerima pemberdayaan jalan spiritual, dia masih bencana darah yang ditakuti oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya di jalan spiritual. Haha, saudaramu menang. Adapun Mo Ling dan yang lainnya, mereka segera bersorak. Sun bahkan bertepuk tangan lembut dan putih saat kesenangan melintas di wajah mungilnya. Luo Li, di sisi lain, hanya tersenyum lembut. Alisnya seperti bulan sabit saat sedikit kebahagiaan dan kebanggaan muncul di matanya yang jernih. Anak laki-laki yang sering dipikirkannya jauh di lubuk hati memang luar biasa. Di aula, dua sinar cahaya turun dan Mu Chen dan Anran muncul dari dalam. Ekspresi dingin yang terakhir telah memudar, alih-alih, yang menggantikannya adalah wajah yang penuh dengan emosi yang kompleks. Dia melihat Mu Chen sebelum dia melihat ke Old Bai dan berkata, "Aku kalah." Di samping, para senior diam-diam tersenyum ketika mereka mendengar ini dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Bocah ini benar-benar tidak biasa. Dia justru membuat Anran mengaku kalah. Tampaknya ada beberapa individu yang kuat dalam kelompok mahasiswa baru ini. Dengan hanya pertukaran tatapan, para senior dapat mengatakan bahwa setiap orang dari mereka telah memikirkan hal yang sama. Old Bai menyeringai ketika dia mengangguk. Tatapannya juga menyapu tubuh Mu Chen saat dia tersenyum, ada sesuatu yang menarik di dalam tubuh sesama ini. Mu Chen tersenyum menanggapi, tetapi tidak menjelaskan apapun. Meskipun dia tidak berusaha menyembunyikan keberadaan burung 9 neter, tidak perlu mengungkapkannya. Lagi pula, nama 9 neter bird terlalu terkenal. Selain itu, 9 neter bird dalam tubuhnya memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat surga. Setelah berhasil dalam evolusinya, posisinya akan langsung meningkat karena akan menjadi binatang ilahi kuno yang asli. Ini hadiahmu. Old Bai menjentikkan jarinya, dan kartu kristal di tangan Mu Chen langsung menjadi cerah. Awalnya 1100 nilai poin spiritual tiba-tiba menjadi 6100. Oke, sekarang tantangan semua orang telah selesai, selanjutnya. Old Bai tersenyum sedikit dan melambaikan lengan bajunya.
Udara di belakangnya langsung terdistorsi dan, dengan cepat, pintu perunggu besar muncul dari udara tipis. Kemudian, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Akademi Spiritual Surga Utara menyambut semua orang. Pada saat ini, semua siswa menatap penuh semangat ke pintu perunggu yang terbuka. Bahkan Mu Chen bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Lagi pula, Akademi Spiritual Surga Utara adalah tanah suci untuk penanaman dalam hati banyak pemuda. Dan akhirnya, pintunya terbuka untuk mereka. Bab 155, Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada banyak benua yang tak ada habisnya di dalam dunia seribu besar, benua surga utara masih merupakan salah satu yang paling mempesona. Dan sumber dari kecemerlangan benua surga utara adalah Akademi Spiritual Northern Heavens. Itu adalah salah satu dari 5 akademi hebat, yang dikenal luas di dalam dunia seribu besar, tempat banyak jenius muda berkumpul. Setiap siswa mereka akan mengungkapkan bakat luar biasa mereka saat mereka memulai perjalanan untuk menjadi salah satu kekuatan besar yang mempesona di dunia seribu besar. Dunia seribu besar sangat luar biasa. Di antara mereka, ada ras yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kekuatan kuat. Namun demikian, banyak dari para jenius ini akan memilih untuk memasuki 5 akademi besar untuk pelatihan. Hanya berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa uniknya 5 akademi besar. Jika tidak, mengapa para jenius yang baik hati ini menyerah pada warisan ras mereka sendiri dan melakukan perjalanan melintasi banyak benua untuk berlatih di salah satu dari 5 akademi besar? Karena kecemerlangan Akademi Spiritual Surga Utara, tempat ini secara alami cukup luar biasa. Jika dibandingkan dengan alam spiritual utara dalam 100 benua roh, alam spiritual utara bahkan tidak dapat dianggap sebagai provinsi pedesaan dari benua surga utara. Di dalam benua surga utara, Akademi Spiritual Surga Utara mempertahankan posisi eksklusif. Selain Akademi Spiritual Surga Utara, masih ada kekuatan kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya di benua ini. Benua ini benar-benar tempat para jenius berbakat disembunyikan. Seseorang pernah berkata, bahkan pembangkit tenaga listrik sovereign harus menarik kebanggaan dan kesombongan mereka ketika mereka tiba di benua surga utara. Dilihat dari ini saja, orang bisa melihat betapa rumit dan dalamnya perairan benua ini. Meskipun air berada jauh di dalam benua surga utara, turbulensi yang disebabkan di dalamnya tidak akan pernah menyebar ke Akademi Spiritual Surga Utara. Ini karena semua kekuatan dan pusat kekuatan di benua surga utara tahu bahwa Akademi Spiritual Surga Utara yang tenang, yang terletak di pusat benua, sebenarnya adalah naga yang sedang tidur. Meskipun, itu biasanya tidak mengungkapkan kekuatannya, kehadirannya sudah cukup untuk menakuti semua orang begitu itu mengungkapkan kekuatannya. Selain itu, semua orang tahu bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Akademi Spiritual hanya akan menjadi kekuatan di permukaan. Kekuatan yang benar-benar menakutkan bukanlah ini, tetapi kekuatan tersembunyi yang mereka sembunyikan. Selama ribuan tahun, ada banyak pusat kekuatan yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang pernah berdiri di puncak. Meskipun mereka sudah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan mungkin menjadi pemimpin pasukan atau wilayah, tidak mungkin untuk menghapus ikatan yang mereka miliki dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa dalam keadaan normal, setelah Akademi Spiritual Surga Utara berada dalam bahaya dihancurkan, individu-individu akan dapat melihat betapa mengerikan kekuatan yang tersembunyi di dalam Akademi. Ini adalah kepercayaan dan kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara. Mungkin itu mungkin bukan yang terkuat di dalam dunia seribu besar. Koneksi manusianya akan membuat pasukan elit dan ras dengan latar belakang yang kuat takut akan itu. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melangkah melalui pintu perunggu raksasa, mereka bisa merasakan rasa pusing muncul dari dalam. Ini karena transfer dimensional. Untungnya, mual itu tidak berlangsung lama, dan tak lama kemudian mereka merasa tubuh mereka mulai stabil. Lalu, cahaya di depan mata mereka tiba-tiba berubah lebih terang. Semua orang membuka mata mereka yang menyipit ketika mereka menatap dunia asing di depan mereka. Kejutan muncul di wajah banyak orang. Platform batu yang awalnya kosong langsung diisi saat Mu Chen dan yang lainnya muncul. Di depan mereka ada pemandangan yang megah. Tanah yang luas dan tak berujung bisa dilihat. Di tanah, ada banyak ruang budidaya yang terhubung satu sama lain. Kadang-kadang, air terjun akan turun melalui pegunungan saat riak-riak kabut besar keluar. Adegan di depan mereka terlalu mengesankan. Dengan demikian, meskipun platform batu tempat Mu Chen dan yang lainnya berdiri, cukup luas, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemandangan di depan mereka. Di langit di atas Akademi Spiritual, banyak tokoh akan lewat. Beberapa akan terbang di tempat latihan. Oleh karena itu, energi spiritual yang kuat akan bertabrakan dan menyebabkan suara teredam.
Di antara gunung tak berujung dalam Akademi Spiritual, gunung yang paling menarik perhatian adalah yang terletak di tengah. Gunung itu berbentuk aneh dan tampak seperti burung ilahi yang telah melebarkan sayapnya. Rasa penindasan yang menyelimuti seluruh daratan bisa dirasakan dari gunung berbentuk burung. Di bagian atas sayap gunung berbentuk burung ini, ada loh batu di masing-masing sayap. Di tablet batu, cahaya mempesona yang bisa dilihat di seluruh Akademi Spiritual terpancar keluar. Mu Chen menatap tablet batu besar yang terletak di sayap kiri dan menatap bagian atas tablet. Saat cahaya keemasan bersinar, dua kata besar terbentuk. Peringkat roh. Ranking roh, gumam Mu Chen. Mungkinkah ini peringkat roh yang sebelumnya disebutkan oleh Ran? Itu adalah peringkat roh Akademi Spiritual Surga Utara. Sebuah suara samar muncul di sampingnya. Mu Chen berbalik dan memperhatikan An Ran di sampingnya. Dia menatap tablet batu besar saat bibir merahnya bergerak. Apa itu peringkat roh? Mu Chen bertanya dengan bingung. Seperti namanya, ini adalah peringkat yang dibuat oleh Akademi Spiritual Northern Heavens untuk para siswa panggung roh. Ini adalah peringkat paling dasar dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Selama kekuatan kamu berada dalam tahap roh, kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat ini. Namun, ranking roh ini hanya mencakup 1000 spirit stage teratas dalam Akademi Spiritual Northern Heavens, An Ran menjelaskan. Hanya setelah penjelasan itulah Mu Chen akhirnya memahami peringkat. Dia berada di tahap tengah tahap roh. Hanya peringkat apa yang akan dia miliki di ranking roh? Jika kamu percaya bahwa orang-orang di ranking roh hanya akan memiliki kekuatan tahap roh, maka kamu terlalu naif. An Ran mendengus, bajingan yang berada di peringkat 10 besar mungkin setara dengan aku. Petik 2. Mu Chen tertegun. Setelah itu, dia benar-benar terkejut. Bagaimanapun, dia hanya mengalahkan An Ran setelah mengandalkan kekuatan bersama antara dia dan burung 9 neter. Mungkinkah orang-orang yang masuk dalam 10 besar memiliki binatang spiritual yang sebanding dengan 9 neter bird? Namun, tidak mungkin mereka memiliki bloodling bond seperti dia, kan? Orang-orang ini hanya menggunakan celah. Biasanya, kamu hanya perlu memasukkan energi spiritual terkuat kamu di dalam kartu nilai spiritual yang diberikan by lama sebelumnya dan kamu akan memiliki hak untuk memasuki peringkat roh. Kartu nilai spiritual akan mengirimkan informasi ke peringkat roh dan memberi peringkat kamu. Petik 2. Individu, yang berada di peringkat 10 besar, semuanya menggunakan celah. Pada saat mereka maju ke tahap fusion surgawi, mereka memasukkan energi spiritual ke dalam kartu nilai spiritual. Sama seperti ini, mereka akan dapat melepaskan energi yang sebanding dengan Heavenly Fusion Stage dengan kekuatan Spirit Stage mereka. Dengan melakukan ini, peringkat mereka secara alami akan sangat tinggi. Lagi pula, bagaimana panggung roh biasa bisa bersaing dengan mereka? Petik 2. Mu Chen memukul bibirnya. Dengan kata lain, individu-individu yang berada dalam peringkat 10 teratas dari ranking roh telah menduduki peringkat 10 teratas dari peringkat roh sementara kekuatan mereka yang sebenarnya telah mencapai tahap penggabungan surgawi sejak dulu. Apakah ada manfaat dalam menduduki 10 peringkat roh teratas? Tanya Mu Chen. Mungkin sangat mulia bagi mereka untuk menggunakan metode ini dalam menempati peringkat 10 besar, kan? Setiap hari, 50 peringkat roh teratas akan secara otomatis mendapatkan nilai spiritual berdasarkan peringkat mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh gagasan untuk mendapatkan nilai spiritual tanpa melakukan apapun? Selain itu, berapa banyak siswa spirit stage yang berani menantang mereka? Namun, orang-orang ini hanya berusaha menunjukkan kekuatan mereka di sini saja. Jika kita berbicara tentang peringkat berikutnya, ranking surgawi, mereka mungkin bahkan tidak akan masuk 1000 teratas. Jawab An Ran. Setelah ini, Mu Chen mengerti. Jadi ada manfaat seperti memiliki peringkat. Tidak heran mereka tidak ingin pergi setelah menempati peringkat dalam peringkat dasar seperti peringkat roh. Lalu apa peringkat surgawi? Mu Chen terus bertanya seolah-olah dia adalah bayi kecil yang penasaran. Ranking surgawi. Setelah mengucapkan dua kata ini, ekspresi dingin An Ran akhirnya berubah serius dan matanya berubah penuh gairah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sayap kanan gunung berbentuk burung. Di lokasi itu, ada tablet batu besar lainnya. Awan bergerak di dekat tablet batu dan lampu-lampu emas sesekali akan berkedip. Setiap nama pada tablet batu ini adalah pusat kekuatan di Akademi Spiritual Northern Heavens. Peringkat surgawi. Ini adalah peringkat yang dapat dimasuki oleh siswa yang telah memasuki tahap 3 surga. Peringkat itu mewakili puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Banyak jenius berlatih untuk mendapatkan tempat duduk dalam ranking surgawi. Setiap kali 10 peringkat teratas dalam perubahan ranking surgawi, itu adalah acara terbesar dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Petik 2. Mu Chen bisa merasakan gairah dalam nada An Ran, dan mata hitamnya terfokus pada tablet batu.
Dia menatap dan memperhatikan bahwa nama-nama yang terbentuk dengan cahaya keemasan meresap keluar dengan kemuliaan. Seolah-olah mereka terukir di sana untuk dihormati dan dihormati oleh semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara. Berdiri di sebelah Mu Chen, Luo Li, Ye Qingling dan yang lainnya juga menatap tablet batu yang mewakili tingkat sebenarnya dari Akademi Spiritual Surga Utara. Peringkat 10 Surgawi, Zhou Fan. Dibudidayakan di Akademi Spiritual Surga Utara selama 3 tahun. Petik 2. Peringkat ranking Surgawi 9, Luo Hua. Dibudidayakan di Akademi Spiritual Surga Utara selama 3 tahun. Petik 2. Peringkat Surgawi peringkat 8, Wang Song. Peringkat-peringkat Surgawi, Su Xuan. Peringkat ranking Surgawi 2, Li Xuantong. Ketika ranking 2 peringkat Surgawi ditampilkan, Luo Li mengerutkan kening di samping Mu Chen. Namun, Mu Chen gagal mendeteksinya. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Mata yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke atas sekali lagi dan menatap posisi teratas. Di lokasi itu, sebuah nama membawa rasa penindasan yang dalam keluar. Peringkat 1 Surgawi, Shen Changsheng. Shen Changsheng. Banyak orang menatap nama emas. Meskipun itu hanya nama, itu seperti gunung yang tak tertandingi. Trauma ini menyelimuti dan memasuki hati banyak orang. Bagaimanapun, mereka hanya mahasiswa baru yang baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara. Di tempat ini dipenuhi dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, mereka baru saja memulai. Namun, orang itu sudah mencapai puncak dan berdiri di atas mereka. Mu Chen menatap nama yang mendominasi dan perlahan mengalihkan pandangannya. Dia bisa merasakan darah di dalam dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ini adalah Akademi Spiritual Surga Utara yang telah ia harapkan begitu lama. Bahkan persaingan dalam jalan spiritual tidak ada artinya dibandingkan dengan tempat ini. Jika dia ingin membuktikan dirinya sendiri, tempat ini adalah tempat latihan terbaik baginya. Suatu hari, dia akan melampaui semua anak-anak yang dikirim surga dan berdiri di puncak juga. Bab 156, Yang Hong. Sambil berdiri di platform besar, ribuan mahasiswa baru menatap nama yang berada di puncak ranking surgawi. Tekanan yang dipancarkannya langsung membungkam semua orang. Bahkan mahasiswa baru yang dinilai sebagai kelas raja di jalan spiritual memiliki sedikit ketakutan dan rasa hormat ketika mereka menatap nama itu. Ini adalah orang yang berdiri di puncak siswa yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Spiritual Northern Heavens. Shen Changsheng. Mu Chen perlahan meludahkan seteguk udara saat dia dengan lembut menggumamkan nama yang mendominasi ini. Dia saat ini adalah siswa terkuat dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan aku hanya melihatnya sekali, setahun yang lalu. Anran menatap nama itu dengan rumit. Ketika dia bertemu Shen Changsheng, yang terakhir telah menyelesaikan misi untuk memburu binatang spiritual tingkat surga dan baru saja kembali ke akademi. Di bawah matahari terbenam, seorang anak laki-laki mengenakan jubah hitam turun dari langit dengan tombak panjang yang menembus binatang spiritual surga ranking besar. Darah segar terciprat melalui Akademi Spiritual Northern Heavens. Saat dia turun ke akademi dengan tombak di pundaknya, jejak terbentuk dari darah yang menetes. Adegan itu telah mengejutkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan bagi Anran, yang masih mahasiswa baru pada saat itu, bisa merasakan getaran yang datang dari lubuk jiwanya. Untuk kalian semua mahasiswa baru, saat ini, dia bukan seseorang yang bisa kamu jangkau. Petik 2. Anran berangsur-angsur pulih dan menatap mahasiswa baru yang pendiam saat dia tersenyum, peringkat surgawi masih terlalu jauh untukmu. Mungkin setelah kamu dilatih selama setidaknya 2 tahun, kamu mungkin memenuhi syarat untuk memasuki peringkat surgawi. Saat ini, kalian semua harus mempertimbangkan bagaimana memasuki ranking tahap roh. Peringkat itu adalah tempat di mana semua pendatang baru berada. Mendengar ini, banyak mahasiswa baru menggaruk-garuk kepala. Peringkat roh juga tidak mudah untuk dimasukkan. Jika mereka ingin peringkat di 50-an top, mereka mungkin akan membutuhkan kekuatan tahap kuasa Heavenly Fusion. Adapun 10 besar, bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk menduduki itu, mereka tidak akan berani mencuri posisi dari para senior yang tidak mau meninggalkan peringkat. Memikirkan hal ini, semua mahasiswa baru diam-diam menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara, yang mereka anggap sebagai tanah suci untuk berkultivasi. Persaingan di sini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, cahaya muncul di langit di atas platform besar dan tubuh Old Bai muncul. Dia menatap ribuan mahasiswa baru dan sedikit mengangguk. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, karena kalian semua telah mencapai Akademi Spiritual Surga Utara, maka sudah waktunya untuk mengumpulkan mahasiswa baru yang tersisa dari 3 dunia surga utara lainnya. Lagi pula, mereka telah mencapai tempat ini beberapa hari yang lalu. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen mengerutkan kening sebagai tanggapan. Old Bai melambaikan lengan bajunya,
dan suara bel yang jelas bergema di langit. Kemudian, itu menciptakan simfoni gelombang suara saat menyebar. Setelah bunyi bel berdering, Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat memperhatikan banyak tokoh yang bergegas dan mendarat di platform batu lainnya. Karena banyak angka, keributan ramai terdengar di daerah ini. Pada platform di mana Mu Chen dan yang lainnya berada, ribuan mahasiswa baru menatap dengan rasa ingin tahu pada 3 platform batu lainnya. Orang-orang ini juga telah melewati dunia surga utara lainnya. Mereka juga mahasiswa tahun pertama Akademi Spiritual Utara Heavens Utara seperti mereka. Dengan menjumlahkan mahasiswa baru di 4 platform batu, mungkin ada lebih dari 20.000 siswa. Jumlah ini sungguh luar biasa. Desir, di platform batu selatan, sesosok cahaya bergegas mendekat dan berdiri di depan platform batu. Ketika sosok cahaya ini muncul, mahasiswa baru di platform itu langsung menunjukkan tatapan hormat saat mereka menatapnya. Lampu perlahan menyebar dan menunjukkan sosok ramping dan tinggi. Itu adalah gadis cantik yang memiliki rambut panjang, biru es. Sepasang mata besarnya juga berwarna biru sedingin es. Jika dilihat dari jauh, dia tampak seperti gunung yang dingin, yang mengeluarkan hawa dingin sedingin es. Jika Ayn Rand halus dan elegan, maka gadis dengan rambut biru panjang itu secara alami dingin. Matanya yang cantik tampak menarik udara dingin di dunia. Mu Chen menatap gadis itu dan matanya menyipit. Dari fluktuasi kuat yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir, dia bisa mengatakan bahwa dia juga telah maju ke Heavenly Fusion Stage. Dia Bingking. Dia adalah siswa baru yang mengalahkan senior terkuat di dunia surga utaranya. Ayn Rand menjawab dengan samar, dikatakan bahwa dia berasal dari klan Roh Es. Karenanya, dia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan es. Petik 2. Ice Spirit Clan. Mu Chen tertegun. Kemudian, dia berkata dengan terkejut, mungkinkah klan Roh Es yang dikabarkan di mana leluhur marsial, yang datang dari Lower Plane, menantang semuanya sendirian. Dia sudah mendengar rumor ini sejak lama. Klan Es Roh adalah klan yang memiliki warisan dan latar belakang yang kuat. Itu dianggap sebagai kekuatan elit bahkan di dalam dunia 1000 besar. Namun, di depan leluhur marsial, yang datang dari pesawat bawah, klan Roh Es benar-benar tidak berdaya melawan pria itu, yang merupakan dewa petir yang bahkan memegang tongkat petir. Pertempuran itu telah mengejutkan seluruh dunia 1000 besar. Bahkan Mu Chen, yang tinggal di alam spiritual utara, telah mendengar tentang hal itu. Ayn Rand mengangguk. Jelas bahwa dia telah mendengar desas-desus ini juga. Dari jauh, gadis yang dikenal sebagai Bingking menatap platform di mana Mu Chen dan yang lainnya berdiri setelah mengungkapkan penampilannya. Namun, pandangannya hanya tertuju pada tubuh Luo Li sebelum dia berbalik. Dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual. Namun, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan individu yang berdiri di puncak jalan spiritual. Dari kelompok Mu Chen, dia merasa bahwa Luo Li adalah satu-satunya yang dianggap sebagai ancaman baginya. Desir, mengikuti Bingking, 2 sosok cahaya lainnya bergegas keluar dan berdiri di depan platform batu timur dan barat. Di platform batu timur, sosok beruban muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya kuning seolah-olah dia adalah pohon layu. Namun, dia memberi orang lain perasaan sangat berbahaya. Itu Mu Kui. Dia juga mahasiswa baru yang paling menonjol di dunia surga utara lainnya. Petik 2. Ayn Rand menatap platform batu barat. Di lokasi itu, seorang anak lelaki ramping dengan pakaian biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Temperamen yang sama sekali berbeda muncul darinya. Meskipun dia cukup sombong, dia masih sangat kuat. Itu, Yang Hong. Aku mengenalnya, kamu tidak perlu memperkenalkannya kepada aku. Mata hitam Mu Chen perlahan-lahan terfokus pada sosok ramping di kejauhan. Dia tertawa samar seolah mengenang masa lalu. Di sampingnya, Luo Li juga menatap sosok itu. Rasa dingin melintas di matanya yang bening seperti kaca. Pada saat ini, bocah lelaki di peron batu timur itu juga merasakan tatapan itu dan segera memiringkan kepalanya. Dia memiliki wajah yang cukup tampan. Cocok dengan sosoknya yang ramping dan temperamennya yang unik, dia pasti memiliki pesona yang kuat. Dari dekat, banyak gadis diam-diam melirik padanya. Dia menatap platform batu yang jauh sebelum tatapannya terfokus pada tubuh Mu Chen. Wajahnya tertegun sesaat sebelum dia membentuk senyum aneh di wajahnya. Mu Chen, jadi kita bertemu lagi. Dia tersenyum pada Mu Chen. Namun, tawanya yang dipenuhi dengan energi spiritual yang lebat, langsung menyebabkan banyak siswa membalikkan kepala mereka. Namun, aku cukup terkejut. Jadi bencana darah yang dikenal luas dan terkenal di jalan spiritual sekarang hanya di fase tengah tahap roh. Ohoho, ini di luar dugaanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi selema ini setelah kehilangan pemberdayaan jalan spiritual. Petik 2. Anak laki-laki itu tertawa lembut dan merenung saat dia menatap Mu Chen, jika Jisuan tahu bahwa kamu hanya memiliki kekuatan seperti itu, dia mungkin akan sangat kecewa. Lagi pula,
Dia selalu melihatmu sebagai saingannya. Pada akhirnya, kamu benar-benar menjadi begitu lemah dan menyedihkan. Tampaknya diusir dari jalan spiritual telah mengambil korban bagi kamu. Petik 2. Suara Yang Hong membawa dan langsung memulai keributan di dalam 3 platform batu lainnya. Bagaimanapun, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya. Di antara mereka, pasti ada beberapa individu yang telah dinilai sebagai raja kelas. Oleh karena itu, mereka sangat ingat nama bencana darah, Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bahkan ditakuti oleh Raja Xuan, Ji Xuan, di jalan spiritual. Bagaimana mungkin mereka tidak mewaspadai dia? Banyak tatapan segera bergeser dan mendarat di tubuh Mu Chen. Syok segera memenuhi mata mereka. Dibandingkan dengan mahasiswa baru yang berdiri di puncak, kekuatan fase pertengahan tahap roh yang terakhir tidak ada bandingannya. Bing Qing dan Mu Kui juga menatap. Meskipun yang pertama tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia memiliki sedikit pemahaman tentang individu-individu yang berdiri di puncak jalan spiritual. Secara alami, dia telah mendengar apa yang disebut kalamiti darah Mu Chen. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa bocah lelaki tampan di depan mereka adalah Blood Calamity yang dapat langsung mengubah ekspresi orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Pada saat yang sama, Mu Kui juga mengerutkan kening. Sedikit kekecewaan memenuhi matanya. Dia secara alami menikmati pertempuran. Jika Mu Chen kuat, maka dia akan tertarik padanya. Namun, pikiran-pikiran ini segera memudar ketika dia memandangnya. Yang Hong, jika kamu ingin lawan, aku selalu bisa bertarung melawan kamu. Mata Luoli yang bening seperti kaca menatap dingin ke arah bocah itu ketika dia perlahan berbicara. Mendengar ini, Yang Hong segera mengerutkan kening. Jika kamu ingin mengejeknya sekarang, itu masih terlalu dini untukmu. Dia sama dengan kalian bertiga dan merupakan salah satu orang paling terkemuka di dunia surga utaranya sendiri. Bahkan aku dikalahkan olehnya. Jadi apa yang memberimu hak untuk mengejeknya? Di samping Mu Chen, An Ran mengerutkan kening dan mencibir. Dia telah kehilangan Mu Chen. Jika Mu Chen diejek oleh orang-orang ini, bukankah mereka juga akan menertawakan ketidakmampuannya? Ketika An Ran mengucapkan kata-kata ini, keributan langsung meledak. Para mahasiswa baru dari 3 platform lainnya menatap dengan tak percaya pada anak lelaki yang tenang dan tampan itu. Hanya dengan kekuatan fase tengah tahap roh, dia mampu mengalahkan senior yang berada di tahap fusion surgawi. Bagaimana itu mungkin? Bing Qing dan Mu Kui benar-benar terkejut. Kemudian, mereka menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Oh, Yang Hong menyipitkan matanya saat dia menatap Mu Chen dengan serius. Dia tersenyum tajam, seperti yang diharapkan dari Blood Calamity, Mu Chen. Sepertinya kamu telah menyembunyikan kekuatan kamu cukup dalam. Dengan cara ini, akan menarik. Petik 2. Mata hitam Mu Chen menatap Yang Hong dan bibirnya juga membentuk senyum. Dia mengambil langkah ke depan dan suaranya tiba-tiba berubah dingin. Jika kamu tertarik, mengapa kamu tidak mengujinya? Bab 157, pentingnya poin nilai spiritual. Suara dingin Mu Chen bergema di langit saat dia menatap tajam ke Yang Hong, yang berada di kejauhan. Pada saat ini, aura spiritual di dunia tampak bergetar. Mahasiswa baru di daerah ini langsung tenang. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan ketika mereka menatap 2 individu yang berlawanan. Kedua orang ini adalah mahasiswa baru yang paling menonjol di dunia surga utara mereka masing-masing. Betapa menakjubkannya pertempuran mereka ketika mereka saling berhadapan. Mendengar kata-kata Mu Chen, Yang Hong menarik senyumnya sedikit dan tersenyum dingin menanggapi kata-kata ini. Saat ini, energi spiritual yang padat muncul dari telapak tangannya ketika dia tersenyum sekali lagi. Aku benar-benar ingin menguji kamu. Hanya bagaimana di dunia kamu mengalahkan panggung surgawi fusion dengan kekuatan panggung roh kamu. Petik 2. Percikan terbang di antara mata mereka ketika mereka berdua saling menatap. Niat membunuh dingin milik mereka masing-masing juga jelas. Cukup, sekarang bukan saatnya bagimu untuk bertarung satu sama lain. Petik 2. Sosok Old Boy muncul di udara dan mengganggu atmosfer lawan dengan ayunan tangannya. Dia berkata, 1 bulan kemudian, akan ada kompetisi mahasiswa baru. Ketika itu terjadi, kamu secara alami akan memiliki kesempatan untuk saling bertarung. Siapapun yang berhasil menang dalam kompetisi mahasiswa baru akan menjadi individu nomor 1 di antara mahasiswa baru. Petik 2. Mendengar kata-kata Old Boy, banyak mata baru yang bersinar. Mungkin gelar individu nomor 1 di Akademi Spiritual Surga Utara masih cukup jauh dari mereka. Mereka tidak keberatan mengungkapkan kekuatan mereka dalam kompetisi mahasiswa baru. Dengan cara ini, mereka akan bisa mendapatkan sedikit ketenaran di antara mahasiswa baru. Lagi pula, ada lebih dari 20.000 mahasiswa baru tahun ini. Tidak mudah bagi mereka untuk menonjol dari yang lain. Sebagai anak muda, sedikit reputasi sudah cukup untuk membuat darah mereka mendidih dan berjuang untuk itu.
Sedikit minat juga melintas di mata Mukui. Dia secara alami menikmati pertempuran dan juga orang yang telah berdiri di puncak jalan spiritual. Dia sama sekali tidak kalah dengan Yang Hong dan yang lainnya. Jadi, dia secara alami tidak ingin kehilangan gelar yang terkuat bagi orang lain. Bahkan jika lawannya adalah individu yang kuat. Adapun Bingking, dia tetap benar-benar tenang dan tidak terpengaruh oleh kata-kata ini. Di sisi lain, rasa dingin di mata Mu Chen sedikit memudar saat dia mengambil langkah mundur. Memang benar ini bukan kesempatan terbaik baginya untuk bertarung melawan Yang Hong. Kekuatan yang terakhir adalah pada tahap awal Heavenly Fusion Stage dan tidak lebih lemah dari Anran. Selain itu, Yang Hong mungkin memiliki teknik khusus. Jadi, dia tidak bisa meremehkannya sama sekali. Mungkin akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka bertarung sekarang. Mulai sekarang, kalian semua adalah siswa resmi di Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak peduli apapun identitas dan latar belakang yang kamu miliki sebelumnya, kamu hanyalah siswa biasa di tempat ini. Jika kamu ingin mendapatkan rasa hormat dan status, kamu harus memamerkan kemampuan kamu. Old Boy menatap banyak siswa saat dia tersenyum lemah. Selanjutnya, kalian semua telah diatur untuk tinggal di daerah mahasiswa baru. Area mahasiswa baru dibagi menjadi 4 distrik, utara, selatan, timur, barat. Sebentar lagi, akan ada instruktur yang akan membimbing kamu. Petik 2. Saat suara Old Boy memudar, puluhan sosok cahaya bergegas dari dekat dan berhenti di atas mereka. Angka-angka ini semua adalah individu parubaya. Namun, fluktuasi kuat yang dipancarkan dari tubuh membuat mereka mengerti bahwa setiap orang dari mereka memiliki kekuatan tahap fusion surgawi. Ketika Mu Chen menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa menyembunyikan kejutan di matanya. Seorang instruktur biasa di Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar memiliki kekuatan stage surgawi fusion. Jika itu di alam spiritual utara sudah cukup bagi mereka untuk menjadi penguasa dunia. Seperti yang diharapkan, Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar kuat. Lusinan instruktur menyebar dan mulai mengatur para siswa. Adapun Mu Chen dan yang lainnya, sosok langsing menuju ke mereka. Pada akhirnya, lampu memudar dan terbentuk menjadi wanita cantik dengan tubuh menggerahkan. Dia mengenakan gaun merah dan memiliki penampilan cantik. Dia memiliki gaya yang menawan dan dewasa saat dia tersenyum pada mereka dengan menarik. Wanita berpakaian merah menatap daerah di mana Mu Chen dan yang lainnya berada dan melambaikan tangan. Sebuah penghalang cahaya segera menjebak sekitar 2000 siswa. Untuk orang-orang di dalam penghalang cahaya, selamat. Aku adalah instruktur mahasiswa baru kamu dan akan memandu kamu untuk sementara waktu. Aku menelepon Muling. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, jangan ragu untuk menemukan aku. Para wanita berpakaian merah tersenyum ketika dia menatap anak laki-laki dan perempuan di bawahnya. Ketika mahasiswa baru dari daerah lain memperhatikan instruktur yang menarik ini, mereka langsung menatap mereka dengan iri. Bagaimanapun, dia jauh lebih menarik daripada instruktur pria berwajah keras yang mereka miliki. Datang, ikuti aku akan membawa kamu semua ke distrik kamu masing-masing. Muling melambaikan tangannya dan mengayunkan tubuhnya sebelum menuju ke Akademi Spiritual Surga Utara. Ayo pergi. Mu Chen tersenyum pada Luoli dan segera mengikuti. Di belakangnya, Ye Qingling, Suner, Moling dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. Mereka juga kebetulan berada di area yang sama dengan Mu Chen. Dengan demikian, mereka akan dapat saling menjaga mulai sekarang. Ribuan orang mengikuti Muling dan diserang pergi dari platform batu. Saat mereka turun, banyak ruang kultivasi muncul di mata mereka. Selain itu, mereka bisa melihat banyak individu terbang melintasi langit. Di bawah bimbingan Muling, Mu Chen dan yang lainnya terbang ke sisi barat selama puluhan menit sebelum melambat. Kemudian, mantan menunjuk ke bawah dan tersenyum, ini adalah tempat di mana kamu akan tinggal. Mu Chen dan yang lainnya melihat ke bawah dan memperhatikan pemandangan yang subur bersama dengan danau jernih yang berkilau. Di daerah ini, ada rumah-rumah sederhana yang terletak dalam kelompok. Aura spiritual di sini, kejutan memenuhi mata Mu Chen. Dia menemukan bahwa aura spiritual dunia sangat padat di wilayah ini. Selain itu, kepadatan akan meningkat saat mereka memasuki kedalaman wilayah ini. Sebenarnya ada arai konvergensi roh besar yang tersembunyi di tempat ini. Mata Mu Chen menyapu area ini. Saat ini, matanya tidak sama dengan sebelumnya. Dengan hanya pandangan sekilas, dia dapat mendeteksi fluktuasi khusus yang tersembunyi di udara. Ini adalah fluktuasi yang unik untuk arai spiritual. Area perumahan untuk mahasiswa baru ini sebenarnya memiliki arai konvergensi spirit. Selain itu, peringkat itu pasti melampaui satu-satunya arai konvergensi roh yang dimiliki Akademi Spiritual Utara. Pria kecil, kamu memiliki mata yang tajam. Muling kagum saat dia menatap Mu Chen. Namun,
Dia tersenyum dan menghadapi kerumunan saat dia berkata, tempat di mana kamu akan tinggal diselimuti oleh arai konvergensi spirit peringkat 4. Ketika kata-kata ini diucapkan, keributan langsung pecah dari kerumunan. Arai konvergensi roh adalah simbol kekuatan untuk kekuatan apapun. Mungkin banyak dari mereka telah melihat arai konvergensi spirit peringkat 4, itu masih pertama kalinya mereka melihat satu diatur di lokasi perumahan. Selain itu, area perumahan untuk mahasiswa baru juga dibagi menjadi A, B, C kelas. Kamu hanya ditugaskan untuk C kelas sekarang. Itu dianggap berada di perbatasan arai konvergensi spirit peringkat 4. Meskipun aura spiritual di sini cukup baik, itu tidak bisa dibandingkan dengan daerah B kelas dan A kelas. Muling menunjuk ke kedalaman wilayah ini. Jelaslah bahwa aura spiritual di lokasi itu jauh lebih terkonsentrasi. Kemudian, dia berkata, lokasi itu adalah pusat arai konvergensi roh. Kepadatan aura spiritual secara alami melampaui bagian luarnya. Petik 2. Bisakah kita tinggal di tempat itu juga? Beberapa mahasiswa baru meneteskan air liur saat mereka bertanya. Jelas bahwa itu jauh lebih bermanfaat bagi budidaya mereka jika mereka tinggal di dalam daerah itu. Tentu saja, Muling tersenyum menawan ketika dia menjawab, namun, kami akan meminta bayaran agar kamu tinggal di sana. Kamar A-kelas membutuhkan biaya 2.000 poin nilai spiritual per bulan. Sedangkan untuk ruang B-kelas, itu membutuhkan 1.000 poin nilai spiritual. Petik 2. Semua siswa baru benar-benar terkejut ketika mereka mendengar ini. Jadi seperti itu, mereka harus membayar sewa. Orang-orang kecil, poin nilai spiritual cukup penting dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Ini bisa menjadi sarana untuk memotivasi kamu berkultivasi. Di Akademi Spiritual Surga Utara, ada total 100 plus arai konvergensi spirit peringkat 4 ditambah, 60 ditambah arai konvergensi spirit peringkat 5 ditambah, arai konvergensi spirit peringkat 6 rang, arai konvergensi spirit 10 rang 7 dan 1 arai konvergensi spirit rang 8. Petik 2. WAHH. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang diberkati dari latar belakang yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jelas bahwa mereka dikejutkan oleh berita ini. Bukankah terlalu menakutkan bagi akademi untuk memiliki banyak arai konvergensi roh ini? Tentu saja, semua orang tidak boleh berpikir bahwa mereka bisa menikmati menggunakan arai konvergensi spirit ini tanpa membayar harga. Muling tertawa. Apa maksudmu? Pada saat ini, semua orang merasa tidak nyaman. Selain arai konvergensi spirit peringkat 4, arai konvergensi spirit yang tersisa membutuhkan biaya untuk masuk. Untuk arai konvergensi spirit peringkat 7, diperlukan bayaran 5.000 poin nilai spiritual per hari. Petik 2. Bang! Hampir semua siswa jatuh pada saat ini. Mereka akhirnya mengerti seperti apa keberadaan poin nilai spiritual di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Akan sulit bagi mereka untuk maju tanpa poin nilai spiritual di sini. Mu Chen juga tertawa getir ketika mendengar ini. Saat ini, ia memiliki 6.100 poin nilai spiritual. Dengan kata lain, bukankah dia hanya memenuhi syarat untuk berkultivasi selama 1 hari di arai konvergensi spirit peringkat 7? Namun, itu masih cukup menarik. Semua orang seharusnya tidak sesedih ini. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan poin nilai spiritual di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Muling tersenyum menawan, tetapi sedikit kepuasan sadis dapat terlihat ketika dia melihat penampilan mereka yang menyedihkan. Metode paling sederhana untuk mendapatkan poin nilai spiritual adalah memasukkan energi spiritual terkuat kamu ke dalam kartu nilai spiritual kamu setiap bulan. Jika kamu meningkat selama bulan itu, kamu akan secara otomatis dihargai karena perbedaannya. Tentu saja, kamu juga bisa melakukannya kapanpun kamu membuat terobosan. Petik 2. Jika kamu ingin mendapatkan poin nilai spiritual lebih cepat, kamu bisa memasuki wilayah petir. Itu adalah lokasi yang populer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Muling menunjuk ke arah langit Akademi Spiritual Surga Utara di kejauhan. Mereka semua segera membalikkan pandangan mereka dan mereka melihat bahwa langit di lokasi itu cukup gelap. Samar-samar mereka bisa melihat langit yang menyimpang dan kilatan cahaya. Wilayah petir adalah tempat kultivasi yang dibuka oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Di lokasi itu, jumlah kilat ilahi yang tak berujung turun. Petir ilahi ini memiliki efek memperkuat energi spiritual. Pada saat bersamaan, itu juga bisa memperkuat tubuh. Siapapun yang mencapai kekuatan tahap roh dapat memasuki tempat itu. Selain dari kultivasi, kamu dapat menyingkat petir ilahi menjadi manik petir ilahi. Ini cukup populer di Akademi Spiritual Northern Heavens. Dikatakan bahwa itu bernilai 200 poin nilai spiritual per manik di aula nilai spiritual. Petik 2. 200 nilai spiritual per manik. Sudut mata kerumunan itu bergerak-gerak. Sebenarnya semahal itu. Tampaknya itu adalah metode yang layak untuk mendapatkan nilai spiritual.
Namun, Muling meletakkan tangannya di bibirnya dan tersenyum dengan menyihir pada mereka, kamu juga harus membayar harga untuk memasuki wilayah petir. Namun, tidak sebanyak itu. Kamu bisa masuk setelah membayar 500 poin nilai spiritual. Petik 2. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi muram dan mengertakkan gigi. Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar tercela. Bab 158, Aula Nilai Spiritual. Baik, selanjutnya, semua orang dapat mulai memutuskan di mana mereka ingin tinggal. Ah, kalau ada yang mau dipindahkan ke area B kelas atau A kelas, tolong beritahu aku. Muling tertawa kecil ketika dia menatap ekspresi pahit pada mahasiswa baru. Pada saat ini, semua siswa baru saling bertukar pandang dengan masing-masing dan tersenyum kecut. Dengan poin nilai spiritual yang mereka miliki, mereka hanya bisa sementara hidup di dalam area C kelas. Hanya setelah mereka secara bertahap memahami bagaimana mendapatkan nilai spiritual, mereka dapat memilih tingkat perawatan yang lebih tinggi. Mu Chen melihat area A kelas dan sedikit tersentuh olehnya. Saat ini, ia memiliki lebih dari 6.000 nilai spiritual dan lebih dari cukup baginya untuk memilih tempat dengan aura spiritual yang padat. Dengan cara ini, itu akan bermanfaat untuk kultivasinya juga. Jadi, itu sepadan dengan harga yang akan dia bayar. Mu Chen berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mencondongkan tubuh ke Luo Li dan berkata, mengapa kita tidak hidup bersama? Begitu dia mendengar ini, Luo Li membeku. Kemudian, dia langsung tersipu dan memelototinya dengan ekspresi malu-malu. Tampaknya pria ini berlebihan sekarang karena kita telah bersatu kembali. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan melihat ke arah Muling. Dia berkata, Instruktur Muling, berapa banyak orang yang bisa berbagi kamar bersama? 2 orang. Muling tertawa saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan Luo Li. Di matanya, makna khusus bisa dilihat. Lalu, aku ingin ruang A kelas. Mu Chen tersenyum. Luo Li menggigit bibirnya dan memalingkan wajahnya saat wajahnya memerah. Pada saat ini, dia hanya bisa berpura-pura bahwa dia sama sekali tidak berhubungan dengan Mu Chen. Tidak peduli seberapa besar dia tidak peduli tentang hal-hal lain, dia masih memiliki kerendahan hati seorang gadis. Bagaimana dia bisa hidup bersama dengan anak laki-laki? Di jalan spiritual, dia hanya melakukannya karena keadaan. Tanah adalah tempat tidur mereka dan langit adalah selimut mereka. Namun, dia tidak bisa melakukan ini lagi. Setelah Mu Chen mengatakan ini, Zhou Ling dan yang lainnya juga memilih ruang A kelas. Dengan jumlah nilai spiritual yang mereka miliki, itu sudah cukup bagi mereka untuk membayar biaya ini. Adapun Ye Qingling, dia membawa Suner dan memilih kamar B kelas. Kekacauan muncul di langit untuk sementara waktu dan banyak mahasiswa baru telah memutuskan di mana mereka akan tinggal. Setelah itu, Muling membawa Mu Chen dan yang lainnya saat mereka menuju area A kelas. Begitu Mu Chen dan yang lainnya memasuki ruang A kelas, mereka bisa merasakan aura spiritual yang padat di dunia. Kesadaran mereka bergetar sesaat ketika mereka bisa merasakan bahwa daerah perumahan ini pasti akan membawa banyak manfaat bagi budidaya mereka. Di bawah sini adalah kamar A kelas. Kamu dapat memilih di antara mereka sendiri. Setelah kamu memasuki ruangan, itu akan secara otomatis mengurangi jumlah nilai spiritual dari kartu nilai spiritual kamu. Muling menunjuk ke bawah saat dia tersenyum. Setelah kamu memilih kamarmu, kamu harus beristirahat untuk hari itu. Juga, jika kamu menggunakan kartu nilai spiritual di tangan kamu, kamu dapat menghubungi balai nilai spiritual. Di ruang nilai spiritual, kamu dapat menukar berbagai item. Selain itu, kamu dapat menggunakan kartu nilai spiritual untuk memeriksanya. Tentu saja, jika kamu menyukai sesuatu, kamu masih harus pergi ke balai nilai spiritual untuk menukarnya. Petik 2. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk saat mereka menatap ke bawah. Pandangannya melirik ke sekeliling sebelum akhirnya berhenti di sebuah rumah kecil di dekat danau yang jernih. Lalu, dia tersenyum, aku akan memilih yang ini. Saat suaranya memudar, dia tersenyum dan berbalik untuk melihat Luo Li. Kemudian, tanpa menunggu gadis itu untuk melawan, dia menarik tangannya yang ramping dan turun ke rumah itu. Pada saat ini, Zhou Ling dan yang lainnya di dekatnya memiliki ekspresi yang luar biasa ketika mereka menyaksikan adegan ini. Bukankah ini terlalu merangsang? Namun, Mu Chen mengabaikan reaksi mereka dan mendarat di depan rumah bersama Luo Li. Gadis itu segera melarikan diri dari genggamannya memerah karena matanya dipenuhi rasa malu. Hehe, Mu Chen tersenyum ke arahnya dan berkata dengan serius, jika kita hidup bersama, setidaknya kita bisa saling menjaga. Selain itu, kita dapat menyimpan poin nilai spiritual. Karena kita baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara, kita harus berhemat. Petik 2. Luo Li menatapnya dengan tajam. Alasan itu sama sekali tidak meyakinkan. Bagaimanapun, dia memiliki sekitar 10.000 poin nilai spiritual dan itu sudah cukup baginya untuk tinggal selama setengah tahun.
Jangan mencoba mendorong keberuntunganmu. Lu Woli memperingatkan. Dia mendorong membuka pintu dan masuk. Rumah mungil itu memiliki 2 lantai dan terlihat cukup rapi. Lu Woli melirik dan cukup puas dengan itu. Selain itu, desain 2 lantai membuatnya sedikit lega. Mulai sekarang, aku akan tinggal di lantai atas sementara kamu tinggal di lantai bawah, jawab Lu Woli. Kali ini, Mu Chen mengangguk dengan tulus dan tidak berani memprovokasi gadis itu, yang sudah malu karena hidup bersama. Meskipun mereka berdua saling mengetahui perasaan satu sama lain, gadis itu harus tetap mempertahankan sedikit kesederhanaan di antara mereka. Lu Woli melangkah ke atas untuk memeriksa kamarnya. Sementara dia melakukannya, Mu Chen berkeliaran dan kembali ke kamarnya sendiri. Di lokasi itu, tempat tidur sudah disiapkan. Jelaslah bahwa perawatan yang disediakan untuk ruang A-kelas cukup luar biasa. Mu Chen berbaring di ranjang empuk dan menghela nafas panjang. Berbagai emosi muncul di dalam hatinya. Mulai sekarang, ia dianggap sebagai siswa resmi Akademi Spiritual Surga Utara. Dia akan menghabiskan beberapa tahun di sini untuk berkultivasi. Ayah, aku akan melatih diri dengan baik di Akademi Spiritual Northern Heavens. Lain kali aku kembali, aku pasti akan membawa ibu kembali bersamaku. Mu Chen menggenggam tangannya dengan erat. Setelah dia meninggalkan alam spiritual utara, tidak ada seorang pun di samping ayahnya. Jadi, dia pasti sangat kesepian. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Kemudian, dia duduk bersila saat dia mencengkeram tangannya dan kartu nilai spiritual seperti kristal segera muncul di tangannya. Sebelumnya, instruktur Muling telah menyebutkan bahwa kartu nilai spiritual ini dapat menghubungi aula nilai spiritual. Tempat itu adalah tempat pertukaran dalam seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Dari sana, dia akan dapat memperoleh informasi lebih banyak tentang Akademi Spiritual Northern Heavens. Mu Chen mencengkeram kartu nilai spiritual dan mengeluarkan jejak energi spiritual. Pada saat ini, kartu nilai spiritual menyala dan layar cahaya terbentuk di depan kartu. Di layar cahaya, berbagai diagram dan data muncul. Kemarahan Piton. Tombak yang dibuat dengan menggunakan satu-satunya tanduk yang dimiliki oleh Golden Horn Spirit Piton. Setelah itu digunakan dalam pertempuran melawan manusia dan energi spiritual dikeluarkan, ujung tombak akan menjadi seperti ular piton kemarahan. Itu memiliki kekuatan luar biasa dan artefak spiritual peringkat menengah. Harga, 8.000 poin nilai spiritual. Petik 2. Seni Nineveh. Seni spiritual Gong Fa peringkat tengah tingkat spiritual. Harga, 9.000 poin nilai spiritual. Petik 2. Langkah-langkah sihir pantom. Gerakan seni spiritual. Peringkat tengah tingkat spiritual. Harga, 7.800 poin nilai spiritual. Petik 2. Meteor Val Array Spiritual. Diagram Array peringkat 3. Membentuk meteorit dengan energi spiritual yang kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan Heavenly Fusion Stage tidak akan berani bertarung secara langsung. Harga, 13.000 poin nilai spiritual. Petik 2. Manik Penerangan Ilahi. Memiliki aura kilat ilahi. Ini memiliki kemampuan kekuatan aura spiritual dalam tubuh seseorang dan juga tubuh mereka. Harga, 200 nilai spiritual per manik. Petik 2. Berbagai gambar melintas di mata Mu Chen. Ketika daftar itu berkembang, matanya menjadi semakin terkejut. Sebagian besar barang yang dijual di poin nilai spiritual cukup luar biasa. Bahkan arai diagram peringkat tinggi dapat dilihat sesekali. Namun, harganya juga cukup mahal. Dengan kekayaan Mu Chen, dia tidak bisa membeli satupun dari mereka. Setelah membalik-balik gambar, mata Mu Chen akhirnya berubah serius. Pedang Petir Segudang. Peringkat rendah tingkat dewa. Serang seni spiritual. Dibuat oleh pembangkit tenaga listrik Sovereign. Harga, 3 juta poin nilai spiritual. Hanya dimiliki oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Wah, Mu Chen segera menarik napas dalam-dalam begitu dia melihat ini. Matanya tidak bisa tidak melompat ketika dia melihatnya. Seni spiritual dewa tingkat dewa. Aula nilai spiritual ini sebenarnya menjual seni spiritual Deity Tier. Jantung Mu Chen berdebar cepat sebelum secara bertahap pulih dari keterkejutannya. Di ruang nilai spiritual, ada beberapa item yang dijual oleh siswa. Tetapi pada saat yang sama, ada juga sesuatu yang hanya dimiliki oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Sebagai contoh, seni spiritual dewa tingkat dewa ini adalah milik Akademi Spiritual Surga Utara dan bukan milik pribadi para siswa. Harta ini adalah sesuatu yang akan membuat Mu Chen benar-benar tersentuh. Namun, harga yang mengikutinya juga membuat mulutnya berkedut sesaat. Dengan harga 3 juta poin nilai spiritual, berapa banyak orang yang bisa membelinya di Akademi Spiritual Northern Heavens? Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. Jelaslah bahwa ini adalah sesuatu yang sengaja ditampilkan oleh Akademi Spiritual Surga Utara untuk memotivasi siswa mereka. Itu adalah sesuatu yang bisa dilihat,
tetapi tidak bisa dibeli. Pada saat ini, Mu Chen menahan diri dari pemikiran tentang hal itu dan mulai melihat-lihat gambar lagi. Saat dia melanjutkan ke bawah, jumlah item keterlaluan akan meningkat. Namun, harga yang mengikutinya juga membuat Mu Chen berubah sepenuhnya pucat. Piercing 9 Dragon Array. Peringkat 6 Diagram Array. Harga, 3.500.000 poin nilai spiritual. Petik 2. Esensi Jiwa Burung Emas Kuno. Heaven Spiritual kelas menengah peringkat surga. Peringkat 34 pada peringkat bumi Myriad Beast Record. Harga, 4 juta poin nilai spiritual. Petik 2. 9 Kuali Armor Ilahi. Artefak spiritual sejati. Dapat bertahan melawan serangan habis-habisan dari tahap transformasi surgawi. Harga, 3.300.000 poin nilai spiritual. Petik 2. Berbagai harta ini melintas di mata Mu Chen. Setiap satu dari barang-barang ini membuatnya sulit untuk Mu Chen tetap tenang. Pada saat yang sama, harga-harga juga membuatnya melompat. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Hanya mereka yang akan memiliki kemampuan seperti itu dan mengeluarkan harta seperti itu. Salah satu dari barang-barang ini pasti akan menyebabkan perebutan kacau untuk mereka dalam benua Surga Utara. Namun itu telah menjadi metode terbaik untuk memotivasi siswa untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Mu Chen tersenyum pahit sebelum dia melirik lagi dan hendak berhenti mencari untuk menghindari terlalu banyak distimulasi oleh gambar-gambar. Namun, tepat ketika dia hendak menutup layar cahaya, matanya tiba-tiba menarik. Tatapannya mendarat di bagian atas layar cahaya. Di lokasi itu, sebuah teks pendek ditulis di sana. Meskipun teksnya pendek, itu menyebabkan detak jantung Mu Chen meningkat dengan cepat. Dia bahkan bisa merasakan dorongan dari dalam laut auranya juga. Esensi Darah Naga Laut Utara. Item dari pelindung Divine Beast dari Akademi Spiritual Surga Utara. Memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuh serta membersihkan tulang. Jika manusia menyerapnya, itu akan benar-benar mengubah tubuh mereka. Mereka akan memiliki tubuh yang kuat yang sebanding dengan binatang spiritual. Harga, 7 juta poin nilai spiritual. Petik 2. Esensi Darah Naga Laut Utara. Mu Chen bergumam. Bukankah itu item yang diinginkan oleh Nine Nether Bird? Selama dia mendapatkannya, 9 Nether Bird akan mampu menembus belenggu dan melepaskan bentuk spiritualnya dan menjadi binatang ilahi. Itu akan membangkitkan garis keturunan kuno dan menjadi super eksistensi yang sama sekali tidak kalah dengan naga Laut Utara. Di Laut Aura Mu Chen, energi spiritual yang kuat menyerbu keluar. 9 Nether Bird yang semula santai segera berdiri. Api hitam menyala di matanya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mu Chen, kami menemukannya. Kita harus mendapatkannya. Kita harus mendapatkannya. Petik 2. Pikiran 9 Nether Bird tersampaikan. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat 9 Nether Bird menjadi bersemangat dan senang. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dia ingin membantunya, tetapi setidaknya harus melihat harga barang ini. Itu total 7 juta poin nilai spiritual. Hanya siapa, di Akademi Spiritual Surga Utara, yang bisa membeli item ini? Bab 159, Menyerbu Keran King Roh. Mengamuk energi spiritual bergemuruh di dalam laut aura Mu Chen, saat kegembiraan memenuhi mata 9 Nether Bird. Bahkan Mu Chen bisa dengan jelas merasakan emosi yang dimilikinya saat ini. Jangan bersabar. Mu Chen tersenyum kecut dan berkata, karena aku sudah berjanji bahwa aku akan membantumu mendapatkan esens darah naga Laut Utara, aku pasti akan melakukannya. Tapi mari kita bersikap realistis juga, oke? Lagi pula, kamu tidak akan menyuruh aku pergi dan mencurinya, bukan? Petik 2. Mendengar suara Mu Chen, mata 9 Nether Bird sedikit tenang. Api hitam mengamuk di tubuhnya perlahan melemah saat mengepakkan sayapnya dan berkata, kamu harus membantuku mendapatkannya. Saat ini, aku hanya membutuhkan itu untuk membangkitkan garis keturunanku, menerobos belenggu binatang spiritual, dan menyelesaikan evolusiku. Petik 2. Mu Chen mengangguk dan tersenyum, santai. Karena kami telah membentuk Bloodline Bond, aku pasti akan membantu kamu dengan kemampuan terbaik aku. Petik 2. Saat dia berbicara, dia sekali lagi menatap harga darah inti naga Laut Utara dan menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. Berapa lama yang diperlukan sebelum dia mengumpulkan total 7 juta poin nilai spiritual? Tetapi setelah dia memikirkannya, dia mengerti alasan di baliknya. Lagi pula, seberapa berharganya esensi darah naga Laut Utara? Jika itu bisa diperoleh dengan mudah, maka itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Untuk mendapatkan sesuatu seperti ini, mereka hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Knock-knock. Pada saat ini, ketukan lembut terdengar di dekat pintu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan memperhatikan seorang gadis dalam gaun hitam bersandar dengan lembut di pintu. Sosok gadis itu sangat ramping dan lembut, dan pinggangnya memiliki lekukan yang akan menggerakkan pria manapun. Rambutnya yang panjang terurai seperti sungai perak.
Pada saat yang sama, sinar matahari bersinar melalui jendela dan membuat penampilan cantik gadis itu menjadi lebih indah. Mu Chen menatap gadis mempesona di depannya dan benar-benar kehilangan pikirannya. Apa yang kamu lihat? Luo Li berjalan di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Aku cukup beruntung bahwa aku tiba-tiba menjadi berhati lembut ketika aku pertama kali bertemu kamu di jalan spiritual. Mu Chen tersenyum. Mata hitamnya menatap wajah indah di depannya dan berkata, kalau tidak, seberapa kesepian aku di masa depan. Dari apa yang kamu katakan, tampaknya kamu tidak benar-benar ingin menyelamatkan aku pada awalnya. Sedikit senyum dan kelembutan juga muncul di mata Luo Li. Mu Chen benar-benar terdiam. Lagi pula, tidak akan sangat bermanfaat bagi seseorang untuk berhati lembut di tempat yang kejam seperti jalan spiritual. Kamu mengejarku lebih dari setengah bulan setelah itu. Kamu seharusnya sudah tenang, kan? Petik 2. Luo Li tersenyum tipis. Senyum lembut berdesir di dalam matanya yang tenang. Mu Chen beruntung, tetapi bukankah dia juga beruntung? Karena penampilannya, dunia suramnya tampak menjadi hidup. Bahkan jika dia memiliki banyak beban di pundaknya, dia masih memiliki sedikit harapan untuk bertemu dengannya sekali lagi. Baik, mari kita berhenti dengan obrolan dan berbicara tentang bisnis. Luo Li menarik senyumnya dan menatap Mu Chen dengan serius. Dia berkata, kamu berencana untuk bertarung melawan Yang Hong di kompetisi mahasiswa baru sebulan kemudian, kan? Iya nih. Mu Chen mengangguk. Dia sama sekali tidak menyukai Yang Hong. Orang itu adalah kaki tangan Jisuan di jalan spiritual. Semua peristiwa yang disebabkan oleh Jisuan, orang ini juga berpartisipasi di dalamnya. Sekarang setelah mereka bertemu di Akademi Spiritual Surga Utara, tidak mungkin dia membiarkannya begitu mudah. Tidak mudah untuk berurusan dengan Yang Hong. Saat ini, dia juga berada di fase awal Heavenly Fusion Stage. Namun, ia memiliki pulsa spiritual tingkat bumi. Begitu dia mengaktifkannya, tidak ada banyak orang yang bisa bersaing melawannya di Heavenly Fusion Stage. Luo Li merespons. Selain itu, berdasarkan apa yang aku dengar, Yang Hong pernah mendapatkan jiwa esensi dari Tiger Dragon kuno. Dengan demikian, kemampuan tempurnya akan melonjak bahkan lebih. Jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia akan bisa bertarung melawan fase tengah tahap Surgawi Fusion. Petik 2. Bis spiritual kelas menengah Heaven, Tiger Dragon kuno, yang berada di peringkat ke-50 di ranking bumi Myriad Beast Record. Mu Chen cukup terkejut, dan ekspresinya berubah serius. Seperti yang diharapkan, Yang Hong bukan individu biasa. Dengan kemampuan tempur seperti itu, bahkan Mu Chen merasakan sedikit tekanan. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, ia akan dapat bertarung melawan lawan tahap awal Heavenly Fusion Stage jika ia menggunakan kekuatan bersama dari Nine Netherbird. Namun, itu hampir tidak akan cukup melawan lawan fase tengah Heavenly Fusion Stage. Jika dia sepenuhnya bergantung pada kekuatan 9 Netherbird, itu akan menjadi tugas sederhana baginya untuk mengalahkan lawan fase tengah tahap Surgawi Fusion. Namun, itu adalah pilihan terakhirnya. Mu Chen tidak mau meminjam terlalu banyak kekuatan eksternal. Bahkan jika dia membentuk Bloodline Bond dengan Nine Netherbird, itu tidak bermanfaat untuk budidayanya jika dia meminjam terlalu banyak kekuatan eksternal. Meskipun kamu memiliki banyak teknik, fondasi kamu masih lemah. Bagaimanapun, kamu masih hanya di tahap tengah tahap roh. Kesenjangan antara kamu dan Yang Hong sangat luar biasa. Karena itu, kamu harus membuat banyak persiapan untuk pertempuran bulan depan. Paling tidak, kamu harus meningkatkan kekuatan kamu ke fase akhir tahap roh dalam bulan ini, kata Luo Li dengan ekspresi serius. Mu Chen mengangguk. Meskipun kemampuan bertarungnya setara dengan fase awal Heavenly Fusion Stage, dia hanya masih di fase tengah Spirit Stage. Ini adalah kelemahan utamanya. Tetapi pada saat yang sama, tidak mudah baginya untuk naik ke tahap akhir tahap roh dalam waktu 1 bulan. Jika kamu ingin maju ke fase akhir tahap roh dalam sebulan, itu tidak mungkin. Kamu hanya harus mengandalkan sedikit bantuan. Luo Li tersenyum sedikit. Kemudian kartu nilai spiritualnya muncul di tangannya. Kartu kemudian bersinar dengan cahaya yang menampilkan katalog item. Berbagai macam barang muncul kembali di layar ketika Luo Li menggulir ke bawah dengan tangannya yang ramping. Akhirnya, dia berhenti di suatu tempat dan ada beberapa karakter cahaya yang tertulis di sana. Mu Chen segera melirik ke arah teks. Pil semangat. Pil yang bermanfaat bagi individu di tahap roh. Ini dapat membantu mereka naik ke level berikutnya. Namun, energi medis di dalam pil sangat keras. Jika tidak sepenuhnya dicerna, itu akan merusak energi spiritual dalam tubuh seseorang. Harga, 20.000 poin nilai spiritual. Jika kamu bisa mendapatkan pil roh, kamu seharusnya bisa maju ke tahap akhir tahap roh dalam sebulan. Adapun energi medis yang kejam, mudah untuk mengatasinya. Instruktur Muling telah menyebutkannya sebelumnya, wilayah petir memiliki jumlah petir ilahi yang tak ada habisnya.
Petir ilahi memiliki efek memperkuat energi spiritual. Jika kamu mengambil pil roh di tempat itu, kamu harus dapat mengandalkan kekuatan petir ilahi untuk sepenuhnya menyerap energi dalam pil. Lu Woli tersenyum. Menilai dari penjelasannya yang terperinci, terbukti bahwa dia telah mempertimbangkan masalah ini beberapa waktu yang lalu. Mu Chen mengangguk. Bagi orang seperti dia yang berada di tahap roh, efek dari pil roh ini cukup baik. Sangat jarang untuk mendapatkan pil berharga seperti itu di alam spiritual utara. Namun, hanya ada satu masalah. Lu Woli menunjuk ke ujung layar cahaya dan berkata, pil roh harganya 20.000 poin nilai spiritual. Saat ini, aku hanya memiliki 11.000 poin nilai spiritual sementara kamu hanya memiliki sekitar 4.000 poin nilai spiritual. Bahkan jika kita menambahkannya, itu tidak akan cukup. Petik 2. Lu Woli mengerutkan kening. Jelas bahwa dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, mereka secara alami tidak memiliki banyak metode untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Karena itu memang masalah besar bagi mereka. Poin nilai spiritual, ya. Mu Chen mengerutkan kening sesaat sebelum dia tersenyum, bukannya tidak ada solusi untuk masalah ini. Lu Woli menatap kaget pada Mu Chen. Dia tidak tahu metode apa yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Mu Chen tersenyum dan meraih tangan ramping Lu Woli, ikuti aku. Melihat bahwa orang ini mulai menjadi sangat sensitif lagi, Lu Woli segera tersipu. Dia berjuang dengan lembut sejenak sebelum menemukan bahwa Mu Chen memegang tangannya begitu erat sehingga dia hanya bisa menyerah pada perlawanan. Lagi pula, tidak ada orang lain selain mereka di sini. Mu Chen menarik Lu Woli ke bagian tertinggi rumah. Di sana, mereka bisa melihat langit biru jernih. Jika mereka melihat lebih jauh, mereka akan dapat melihat sudut Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat ini, Mu Chen menatap gunung berbentuk burung yang paling menarik perhatian di Akademi Spiritual Surga Utara. Secara akurat, dia sedang melihat tablet batu besar yang menampilkan ranking roh di atas sayap kiri gunung berbentuk burung. Bukankah instruktur Muling mengatakannya sebelumnya? Selama kita bisa masuk peringkat teratas dari tahap roh, kita akan bisa mendapatkan poin nilai spiritual sebagai hadiah. Mu Chen menatap tablet batu yang merupakan simbol kemuliaan dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara mungkin akan selalu memeriksa untuk melihat apakah ada perubahan padanya. Apakah kamu berencana untuk memasuki ranking roh? Lu Woli berkata dengan terkejut. Mu Chen sedikit mengangguk. Ini memang salah satu metode. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu harus bisa masuk 10 peringkat teratas dalam peringkat roh. Tetapi jika kamu melakukan ini, kamu akan menyinggung senior yang telah menduduki peringkat itu. Jawab Lu Woli. Saat ini, dia sudah maju ke Heavenly Fusion Stage dan telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki Spirit Stage. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk memasuki peringkat yang lebih tinggi, peringkat surgawi. Dengan demikian, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari peringkat kedua saat ini. Tempat itu awalnya hanya tempat untuk siswa baru. Mereka sudah tidak masuk akal dengan menempati peringkat tersebut di tempat pertama. Selain itu, ini bukan gayaku untuk bersembunyi. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Kompetisi dalam Akademi Spiritual Surga Utara sangat sengit. Tidak masalah apakah itu sekarang atau di masa depan, akan ada jumlah kompetisi yang tak ada habisnya. Jika dia harus selalu bersembunyi dan menahan, tujuan apa yang akan dilakukannya? Dia tidak datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk belajar bagaimana bersembunyi dari masalah. Kamu benar-benar pengacau. Kamu bahkan belum memasuki Akademi Spiritual Surga Utara selama sehari, namun kamu berencana untuk melakukan hal seperti itu. Lu Woli tersenyum ketika dia menjawab tanpa daya. Dia sudah bisa meramalkan keributan yang akan disebabkan oleh acara ini. Ini bukan hanya masalah tentang peringkat. Sebaliknya, itu akan menjadi tantangan yang dikeluarkan untuk para senior oleh mahasiswa baru. Ini karena selama beberapa tahun terakhir, tidak ada siswa baru yang berani menyeret seorang senior dari Spirit Ranking ketika mereka baru saja tiba di akademi. Aku juga terpaksa melakukan ini. Kami berdua akan bangkrut setelah membeli Spirit Pill. Dibandingkan dengan ini, siapa yang akan peduli dengan prestise seorang senior? Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengepalkan tangannya dengan erat. Kartu nilai spiritual muncul di depannya saat lampu redup dipancarkan. Mu Chen menatap kartu nilai spiritual dan matanya berubah serius. Dia perlahan-lahan mengencangkan tangannya dan energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya juga mulai berfluktuasi. Dalam laut auranya, roda cahaya energi spiritual menyala. Roh yang duduk bersila di atas roda cahaya juga memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mendorong energi spiritual di tubuhnya ke batas. Ledakan. Energi spiritual gelap hitam bergegas keluar dari tinju Mu Chen dan menyebabkan suara berdebar yang luar biasa.
Itu meraung ketika membentuk pilar cahaya dan membombardir kartu nilai spiritual yang berkedip-kedip. Ledakan. Suara keras terdengar di dalam area mahasiswa baru. Sinar cahaya segera bergegas ke langit. Pada saat ini, mahasiswa baru di daerah ini semua mengangkat kepala mereka, bingung ketika mereka menatap sinar cahaya. Kemudian, mereka menemukan bahwa berkas cahaya melintas di langit dan menuju ke tablet batu raksasa yang melambangkan kemuliaan Akademi Spiritual Surga Utara. Bab 160, peringkat 3 dari peringkat roh. Desir. Sama seperti meteorit dengan ekor cahaya di belakangnya, seberkas cahaya menyilaukan melintas di langit Akademi Spiritual Surga Utara yang luar biasa. Pada akhirnya, itu mengalir ke tablet batu yang memiliki peringkat roh diukir di bawah tatapan terkejut banyak orang. Berdengung. Dalam sekejap sinar cahaya memasuki tablet batu, semua orang bisa melihat cahaya yang memukau dari ranking roh. Di peringkat, cahaya keemasan naik dengan cepat. Dalam beberapa detik, itu naik ke peringkat 10 besar. Wahahaha. Keributan langsung meledak di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ranking roh adalah salah satu peringkat paling dasar dalam Akademi Spiritual Surga Utara, umumnya sulit untuk masuk 10 besar peringkat. Setelah semua, orang-orang ini berada di ranking roh, namun mereka memiliki kekuatan tahap penggabungan surgawi. Aku ingin tahu orang mana, yang menerobos ke Heavenly Fusion Stage, yang menyebabkan keributan ini. Ohoho, orang-orang itu selalu seperti itu. Mereka benar-benar tidak memberikan cara apapun kepada mahasiswa baru. Petik 2. Bukankah kita juga mengalami itu? Mahasiswa baru benar-benar terlalu sombong. Mereka benar-benar perlu belajar bagaimana mengecilkannya. Petik 2. Puff. Jika mereka benar-benar mampu, maka mereka harus memasuki ranking surgawi. Betapa bagusnya memasuki peringkat roh. 10 orang teratas benar-benar berkulit tebal. Petik 2. Perubahan dalam ranking roh segera menarik perhatian banyak siswa Akademi Spiritual Utara Heavens. Berbagai suara terdengar, namun, mereka tidak tahu senior mana yang menerobos ke Heavenly Fusion Stage. Dan di bawah banyak tatapan, cahaya keemasan terus naik ke atas. Peringkat 9, peringkat 7, peringkat 5. Ketika cahaya keemasan mencapai peringkat 4, orang akhirnya mulai merasa terkejut tentang hal itu. Meskipun ranking roh hanya peringkat dasar untuk Akademi Spiritual Surga Utara, tidak ada yang akan percaya bahwa itu yang mampu memegang posisi itu untuk waktu yang lama akan sangat lemah. Terutama yang berada di peringkat 3 teratas dari peringkat roh. Ketiga individu ini terkenal bahkan di antara pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Selama lebih dari setengah tahun, peringkat mereka dalam peringkat roh tidak tersentuh. Dan sekarang, banyak tatapan individu berkonsentrasi pada cahaya keemasan. Ketika cahaya keemasan akhirnya mencapai peringkat 4, akhirnya melambat dan melayang sebentar. Kemudian, cahaya keemasan melompat tiba-tiba dan menduduki posisi peringkat 3. Setelah cahaya emas itu menduduki posisi peringkat 3, nama yang awalnya peringkat ketiga melintas dan perlahan memudar. Dalam keadaan normal, nama itu tidak akan pudar jika mereka melampaui peringkat. Itu hanya akan turun satu peringkat. Namun, orang yang awalnya peringkat 3 sudah maju ke tahap fusion surgawi. Dianggap bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing lagi di peringkat roh. Dengan demikian, setelah dilampaui, itu langsung menghilang dari peringkat. Namun, perubahan ini hanya akan terjadi untuk posisi peringkat 3. Jajaran lain yang telah melampaui masih harus menjatuhkan posisi. Yang dihapus adalah Molun, Kan. Ohoho, pria itu benar-benar sial. Jika dia masih di ranking roh, dia akan bisa mendapatkan 1000 poin nilai spiritual setiap hari. Petik 2. Di Akademi Spiritual Surga Utara, beberapa orang senang ketika mereka menertawakan ketidakberuntungan Molun. Kemudian, mereka menatap cahaya keemasan yang menduduki peringkat 3. Di lokasi itu, lampu mulai menghilang sedikit sebelum akhirnya menjadi nama yang dibentuk oleh lampu emas. Peringkat roh peringkat 3, Muchen. Dibudidayakan di Akademi Spiritual Surga Utara selama sehari. Suasana di dalam Akademi Spiritual Surga Utara langsung menjadi sunyi. Banyak orang terkejut ketika mereka menatap ranking roh. Dibudidayakan di Akademi Spiritual Surga Utara selama sehari. Bukankah itu berarti dia adalah siswa baru yang baru saja tiba di Akademi Spiritual Northern Heavens hari ini? Seorang mahasiswa baru benar-benar dapat menendang senior yang menduduki peringkat roh. Keheningan dalam Akademi Spiritual Surga Utara hanya berlangsung sesaat sebelum keributan terdengar. Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi? Hanya siapa Muchen ini? Sepertinya mahasiswa baru tahun ini cukup mampu. Petik 2. Mungkinkah dia kebetulan terobosan ke Heavenly Fusion Stage hari ini? Jadi dia juga menggunakan celah itu. Petik 2. Ohoho, ini cukup menarik. Molun bukan orang yang lemah.
Karena mahasiswa baru bernama Mu Chen ini berani menendang dia keluar dari ranking roh, dengan kepribadiannya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Petik 2. Iya nih. Selain itu, orang-orang yang telah didorong turun peringkatnya tidak akan merasa hebat juga. Petik 2. Mu Chen ini benar-benar berani. Dalam Akademi Spiritual Surga Utara, individu yang tak terhitung jumlahnya terus berbicara satu sama lain ketika mereka menatap ranking roh. Namun, jelas bahwa mereka merasa sedikit simpati terhadap tindakan Mu Chen. Jelas bahwa keributan yang disebabkan oleh peringkat roh juga menarik perhatian banyak mahasiswa baru di daerah mahasiswa baru. Mereka menatap linglung pada nama mempesona di peringkat. Meskipun orang lain mungkin tidak terbiasa dengan nama ini, mereka semua tahu siapa nama yang diwakili. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini sekuat itu. Dia baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara, namun dia sudah menyebabkan keributan seperti itu. Di distrik utara daerah mahasiswa baru, Yang Hong, yang duduk bersila di dalam sebuah rumah, tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap spirit ranking yang memancarkan cahaya terang di kejauhan dan menatap dingin pada nama yang membuatnya merasa tidak nyaman. Rasa dingin melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, bajingan itu benar-benar memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan Heavenly Fusion Stage. Tidak heran dia bisa menjadi salah satu mahasiswa baru paling terkemuka di Akademi Spiritual Northern Heavens. Meskipun kamu cukup mampu, tidakkah kamu tahu bagaimana bertahan dan menahan sedikit? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa para senior, yang berperingkat 10 besar, benar-benar lemah? Yang Hong mencibir. Para senior dalam 10 teratas dari ranking roh semua memiliki kekuatan tahap fusion surgawi. Dari pandangannya, tindakan Mu Chen pada dasarnya mencari masalah. Aku akan membiarkanmu bangga pada dirimu untuk sementara waktu. Sebulan kemudian, dalam kompetisi mahasiswa baru, aku akan membiarkan kamu memahami jarak yang sangat besar antara kamu dan aku. Yang Hong perlahan-lahan mengencangkan tangannya ketika matanya berubah kejam. Karena aku, Yang Hong, berada di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen, kamu bahkan tidak boleh berpikir untuk bisa berhasil di sini. Pada saat ini, di dua arah lain dari area mahasiswa baru, Bing Qing dan Mu Kui juga menyadari perubahan dalam ranking roh. Mereka menatap nama yang dikenal saat mata mereka berbinar. Tampaknya ada beberapa individu yang kuat dalam diri mahasiswa baru tahun ini. Kompetisi mahasiswa baru sebulan kemudian pasti akan semarak. Namun, siapa yang akan mendapatkan gelar mahasiswa baru terkuat? Peringkat 3. Mu Chen tersenyum tipis saat dia menatap ranking roh. Peringkat ini di luar harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan bisa masuk 5 besar. Kali ini, jumlah energi spiritual yang aku aktifkan berada dalam batas kendali aku. Jika aku menggunakan semua langkah tersembunyi aku tanpa syarat, mungkin bagi aku untuk menjadi peringkat 1. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Namun, dia tidak segera melakukan ini. Menjadi ranking 3 sudah mencapai tujuannya. Jika dia segera melambung ke peringkat 1, itu akan terlalu mencolok. Berapa banyak poin nilai spiritual yang kamu miliki sekarang? Tanya Luoli. Mu Chen membuka tangannya dan kartu nilai spiritual seperti kristal mendarat kembali di tangannya. Dalam kartu nilai spiritual yang jernih, lampu berkumpul dan akhirnya terbentuk menjadi angka. 24.100 poin nilai spiritual. Mu Chen menatap jumlah dalam kartu nilai spiritualnya dan menghela nafas lega. Dengan menjadi peringkat 3 pada ranking roh, ia telah mendapatkan 20.000 poin nilai spiritual sebagai hadiah. Ini sudah cukup baginya untuk membeli pil kebon. Besok, aku akan pergi ke aula nilai spiritual untuk membeli pil roh. Lalu, aku akan memasuki wilayah petir sebentar. Dengan sisa waktu yang tersisa, aku akan melakukan terobosan ke tahap akhir tahap roh. Mu Chen tersenyum sambil menatap Luoli. Luoli mengangguk dengan lembut. Segera setelah itu, Mu Chen mengangkat kepalanya sekali lagi dan menatap ranking roh. Dia benar-benar perlu meningkatkan kekuatannya saat ini dengan cepat. Ada terlalu banyak individu yang kuat dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Karena dia telah menyebabkan keributan hari ini, pasti akan merepotkan jika dia tidak meningkatkan kekuatannya. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, mereka juga mengikuti aturan menghormati yang kuat. Tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan memalukan untuk menempati posisi tinggi seperti itu. Tempat ini adalah daerah yang diselimuti kabut. Di dalam kabut, ada banyak platform batu yang tergantung di udara. Meskipun mereka tidak cukup besar, itu sudah cukup untuk rentang gerak seseorang. Pada saat ini, ada banyak tokoh yang duduk dengan mata tertutup di platform batu apung. Energi spiritual menyembur keluar dekat tubuh mereka dan aura spiritual samar di dekatnya berfluktuasi sebelum memasuki tubuh mereka. Kabut ini sebenarnya dibentuk oleh aura spiritual yang sangat kaya. Aura spiritual di tempat ini sebenarnya telah mencapai tingkat kepadatan yang sedemikian.
Pada saat ini, seseorang yang sedang duduk bersila di atas platform batu, tiba-tiba membuka matanya. Orang ini mengenakan pakaian longgar dengan rambut panjang longgar. Auranya sangat dingin, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat berdesir di dekat tubuhnya. Dia membuka matanya dan mencengkeram tangannya dengan erat. Kartu nilai spiritual seperti kristal muncul dan lampu menyala. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Mu Chen, seorang mahasiswa baru yang baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar berani menyingkirkan aku dari ranking roh. Mata pemuda itu cukup dingin karena wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak peduli dengan hadiah harian 1000 poin nilai spiritual dari peringkat roh lagi. Jika itu senior, dia akan menerima situasinya. Namun, dia dikeluarkan oleh seorang mahasiswa baru yang baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara dan tidak terbiasa dengan akademi. Baginya, ini adalah aib besar. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengejeknya karena ini. Ini adalah tantangan bagi kekuatannya. Sial, pemuda itu mengertakkan gigi. Tampaknya dia harus menghentikan kultivasinya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia tidak bisa kehilangan harga dirinya. Meskipun dia tidak akan bisa kembali ke ranking roh setelah menemukan mahasiswa baru, itu setidaknya akan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali sedikit kebanggaan. Aku ingin melihat seberapa mumpuni seorang mahasiswa baru sepertimu. Kamu benar-benar berani. Cukup segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa. Thanks, bro.